Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertempuran dahsyat antara Qin Mu dengan permaisuri surgawian. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hati Qin Mu langsung menegang. Para praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya telah melemparkan godaan terbesar mereka. Mimpi Kaisar Ilahi Langsuan adalah menjadi kepala 10 dewa dan eksistensi yang telah mencapai Dao. Buah Dao dari para praktisi kuat di dalam peti mati telah melemparkan sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada mimpinya, yaitu hidup hingga zaman alam semesta berikutnya. Selama Langsuan mengikutinya, ia tidak hanya bisa menjadi kepala 10 dewa dan menjadi kaisar surgawi, Dao Agung akan dicap ke dalam kehampaan tertinggi dan ia dapat mempercayakan kesadaran ilahinya kepadanya. Bahkan jika alam semesta hancur, ia tidak akan mati dan hidup 1 tahun lagi. Seberapa besar godaan itu? Qin Mu benar-benar khawatir Kaisar Ilahi Langsuan akan menerima godaan ini dan menjadi antek para praktisi kuat dari era sebelumnya. Qin Mu tiba-tiba berkata, "Kaisar Dewa, karena kita telah sampai di pecahan langit agung di era prasejarah, mengapa kita tidak berjalan-jalan?" Tatapan Kaisar Ilahi Langsuan berkedip dan melihat ke atas. Tatapan Qin Mu juga melihat ke atas. Kaisar Ilahi Langsuan mengangguk dan tersenyum. "Benar, langit agung adalah tempat yang kita impikan di masa lalu. Meskipun ini bukan langit agung yang sebenarnya dan hanya sebuah pecahan, senang rasanya bisa mengalaminya." Mereka berdua meninggalkan peti mati besar dan berjalan berdampingan. Qin Mu dengan hati-hati mengamati pecahan langit agung dan menyentuh kekosongan dengan tangannya. Ia menekan telapak tangannya sedikit, dan sebuah jejak telapak tangan benar-benar muncul di pecahan langit agung. Setelah beberapa saat, jejak itu perlahan menghilang. Ia kembali mengerahkan ki vitalnya dan mencoba mencetak beberapa rune Dao Agung di langit agung. Namun, tak lama kemudian jejaknya menghilang. Namun, ketika rune Dao Agungnya tercetak di sana, ia benar-benar merasa bahwa hati Daonya selaras dengan bagian surga agung yang maha luas ini. Ia merasa bahwa jantung surga adalah hatinya. Tak hanya itu, ia juga merasakan firasat yang lebih aneh lagi. Ketika rune Dao Agung tercetak di atasnya, ia merasa bahwa Daonya akan hidup selamanya, selama alam semesta ada. Kehendak surga adalah hatinya, dan Daonya akan hidup selamanya. Inilah pemanfaatan luar biasa dari surga agung yang maha agung. Sayangnya, ketika ia ingin memahaminya dengan saksama, ia merasa Daonya telah menjadi sangat keruh dan keruh. Ia sama sekali tidak dapat merasakan kedalaman surga agung yang maha agung. Perasaan akan kehendak surga, hatiku, dan Daoku yang bertahan lama pun lenyap seiring hilangnya cap tersebut. Qin Mu mencoba mencapnya dengan kesadaran ilahinya, tetapi itu juga bisa dilakukan, tetapi akan lenyap dengan sangat cepat. Perasaan yang tak tertandingi muncul di hatinya. Langit agung yang menaungi bagaikan sebongkah lumpur yang dapat pulih dengan sendirinya, dan dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Namun, ini hanyalah pecahan dari langit agung yang menaungi. Seperti apakah langit agung yang menaungi yang sesungguhnya? Mungkinkah juga dicap seperti ini? Kaisar Ilahi Langsuan juga mencoba menjelajahi keajaiban langit agung yang menaungi, tetapi bahkan seseorang sekuat dirinya tidak dapat membuat Dao Agungnya tercetak di sini selamanya. Hati Daonya bahkan lebih buruk, dan ranah Daonya bahkan lebih dangkal. Namun, kekuatannya terlalu kuat, dan jejaknya bertahan lebih lama daripada milik Qin Mu. Kehampaan tertinggi langit agung yang menaungi sungguh luar biasa. Aku dapat merasakan bahwa mencetak Dao Agungku di sini akan memberiku kehidupan abadi. Bahkan jika aku terbunuh, tubuh jasmaniku, kesadaran ilahi, roh primordialku, atau bahkan semua yang kumiliki, aku tetap tidak akan mati. Kaisar Ilahi Langsuan menghela napas haru. Kaisar Agung dapat wafat tanpa menjadi kaku karena pengaruh kesadaran ilahinya yang agung dari surga. Kaisar pendiri Qin Ye tetap mengagumkan. Meskipun Kaisar Agung telah memperoleh Dao-nya, ia tidak tahu alasannya. Hanya Kaisar pendiri yang telah menciptakan metode alam Dao yang dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Qin Mu tersenyum. Kaisar Ilahi iri dengan reformasi? Iri pada Kaisar pendiri? Kaisar Ilahi Langsuan menggelengkan kepalanya dan ragu sejenak sebelum mengangguk lagi. Ekspresinya agak sombong. Kaisar pendiri membuka alam Dao dan menutupi kekurangan sistem istana surgawi dan pengadilan surgawi, tetapi ia memulai dari sudut Dao, tetapi itu tidak berarti bahwa istana surgawi dan sistem pengadilan surgawi salah. Qin Mu sedikit tertegun dan menatapnya. Ia bertanya dengan rendah hati, "Mengapa Anda berkata begitu, Kaisar surgawi?" Dia menggunakan Dao untuk mencapai Dao dan menggunakan ranah Dao serta hati Dao untuk terus mengembangkan dirinya, akhirnya mencapai tingkatan mencetak kekosongan tertinggi dan mengolah surga agung jalur pedang. Kaisar Dewa Langsuan berkata dengan tenang, "Aku menggunakan kekuatanku sendiri untuk mencoba mencetak surga agung sebelumnya, dan meskipun aku tidak berhasil, aku melihat harapan untuk mencapai Dao." Sistem istana surgawi dan pengadilan surgawi memperhatikan kekuatan. Ketika kau berkultivasi ke ranah pengadilan surgawi agung, kau dapat menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao.
Dia penuh dengan semangat kepahlawanan, tidak perlu memahami omong kosong hati surgawi, katanya dengan keras. Tidak perlu merasakan keberadaan Daoku. Setelah aku mengolah pengadilan surgawi agung, kekuatanku tak tertandingi, mencetak Daoku di surga agung. Siapa yang peduli apakah surga agung bahagia atau tidak? Qin Mu tercengang. Setelah beberapa saat, ia memuji, Kaisar Dewa sungguh berbakat. Kaisar Dewa Langshuan tersenyum tipis dan berkata, Kaisar pendiri juga berbakat, tidak lebih lemah dariku. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Kaisar Dewa Langshuan juga tahu bahwa kalimat ini, tidak lebih lemah dariku, adalah slogannya, jadi dia mengatakannya. Qin Mu tertawa lama sebelum tawanya tiba-tiba berhenti. Dia mengubah nadanya dan bertanya dengan acuh tak acuh, kapan Kaisar Dewa akan membunuhku untuk mempersembahkan kurban? Kaisar Langit Langshuan tersenyum. Mengapa Kaisar Langitmu mengatakan hal seperti itu? Kapan aku akan membunuhmu untuk mempersembahkan kurban demi menyenangkan monster tua dari era alam semesta sebelumnya? Aku adalah Kaisar Langit ke-10, dan aku dapat melihat kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao, jadi mengapa aku harus membunuhmu untuk mempersembahkan kurban? Hati Daoku transparan, jadi jika ada orang yang memiliki sedikit pun niat membunuh terhadapku, itu akan tercermin di hati Daoku. Qin Mu berkata dengan wajah datar, baru saja di depan peti mati itu, keberadaan prasejarah menyampaikan sarannya dan kau siap untuk menyerangku. Niat membunuhmu terpancar di hati Daoku. Alam Dao benar-benar memiliki efek seperti itu? Sungguh menakjubkan. Kaisar pendiri memang menakjubkan. Qin Mu tersenyum. Hati pedang Kaisar pendiri jernih dan cemerlang. Meskipun hati pedangnya kuat, dia mungkin tidak bisa mencapai levelku. Hati Kaisar Ilahi Langshuan sedikit bergetar. Lalu mengapa kau mengundangku untuk melihat-lihat dan menyelidiki rahasia surga agung barusan? Apakah itu untuk menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki surga agung dan menemukan rahasia surga agung agar aku bisa menghilangkan niat membunuh di hatiku? Qin Mu mengangguk. Kaisar Ilahi Langshuan menghela napas. Alam Dao ternyata bisa mencapai tingkat seperti itu. Sepertinya mengolah istana surgawi dan menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao saja tidak cukup. Jika aku ingin maju lebih jauh, aku membutuhkan bantuan alam Dao. Yang Mulia Mu, coba tebak metode apa yang akan kugunakan untuk membunuhmu. Qin Mu berpikir sejenak, sulit membunuhku dengan metode biasa. Meskipun kemampuanku tidak sebaik Kaisar Ilahi, aku punya banyak metode penyelamat hidup. Terutama seni ilahi yang tidak mudah. Ketika Kaisar Ilahi membunuhku, dia masih harus waspada terhadapku yang menarikmu ke dalam keanehan kesulitan materi. Karena itu, cara termudah bagi Kaisar Ilahi untuk menghancurkanku adalah dengan melemparkanku ke zaman prasejarah sebagai korban. Kaisar Ilahi Langshuan bertepuk tangan dan memuji, metode yang bagus. Alam semesta prasejarah telah hancur dan tak ada lagi materi. Jika kau terlempar ke dalamnya, kau akan lenyap menjadi bola energi dan lenyap. Bahkan jika ada orang sepertimu yang menguasai mantra pemanggil jiwa, mereka tak akan mampu memanggil pasir hitam di dalam jiwamu. Ini memang cara terbaik untuk menghancurkanmu sepenuhnya dan sangat mudah untuk melemparkanmu ke masa prasejarah. Ujung lain dari pecahan surga agung ini adalah kehancuran besar alam semesta prasejarah. Aku hanya perlu mendorongmu sedikit dan kau akan jatuh ke dalamnya. Qin Mu terdiam. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Setidaknya, untuk saat ini. Kaisar Ilahi Langshuan tertawa terbahak-bahak dan berbalik menuju peti mati yang berdiri di altar pengorbanan. Ia berkata dengan santai, hati Dao Mu memang transparan, tetapi tetap tidak dapat mencerminkan pikiran yang mulia surgawi. Yang mulia surgawimu, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku sudah memahami jalan menggunakan kekuatan untuk menjadi seorang Dao, jadi aku tidak perlu meminjam bimbingan dari keberadaan prasejarah, apalagi berlutut dan menyembahnya. Saat ia berbalik dan pergi, Qin Mu juga menghela napas lega. Dalam hati Dao Qin Mu, niat membunuh Kaisar Ilahi Langshuan terhadapnya akhirnya lenyap sepenuhnya. Dari saat ia mengundang Kaisar Ilahi Langshuan untuk menjelajahi surga agung ini, hingga saat ia bertanya kepada Langshuan kapan ia akan membunuhnya, setiap tindakannya, setiap perkataannya, dan setiap tindakannya semuanya bertujuan untuk sepenuhnya menghilangkan niat membunuh Langshuan terhadapnya. Itu karena ketika keberadaan dalam buah Dao mengucapkan kata-kata itu kepada Langshuan, Langshuan memang memiliki niat membunuh terhadap Qin Mu. Itu adalah niat membunuh yang sangat kuat. Pada saat itu, Langshuan memang ingin berlutut di hadapan keberadaan dalam buah Dao dan mempelajari mantra kenaikan dewanya. Dia memang ingin menjadi penguasa alam semesta saat ini dan hidup hingga zaman alam semesta berikutnya. Baru pada saat itulah niat membunuh Langshuan benar-benar lenyap. Jika aku tidak pergi ke tahap penjara 9, aku mungkin sudah mati sekarang. Qin Mu tersenyum tipis dan melangkah maju untuk mengikuti Langshuan. Dia tidak lagi dalam bahaya kehilangan nyawanya. Mereka berdua sampai di peti mati besar itu, tetapi peti itu masih belum menutup. Cahaya ilahi pekat di dalamnya, dan pohon Dao dalam cahaya ilahi itu tampak seperti dikelilingi oleh galaksi. Senior dari zaman prasejarah, saranmu sangat bagus. Aku sudah memikirkannya matang-matang.
Sebuah perasaan spiritual kuno yang samar terpancar dari buah Dao. Bagus sekali. Orang bijak tunduk pada keadaan. Alam semestamu terlalu kuno, dan mantra serta kemampuan spiritualmu terlalu rendah. Aku akan mengajarimu seni absolutku, dan kau akan menjadi eksistensi terkuat di dunia dalam sekejap. Kaisar Ilahi Langshuan menegakkan punggungnya dan menyela, lalu berkata sambil tersenyum, Senior, sekarang aku akan memberimu dua jalan. Jalan pertama adalah kembali ke alam semestamu dan mati dengan patuh. Jalan kedua adalah menyerahkan semua wawasanmu kepadaku dan kembali ke alam semestamu dan mati dengan patuh. Senior, jalan mana yang ingin kau tempuh? Kau! Suara dalam buah Dao berubah menjadi amarah. Kau semut rendahan, beraninya kau memperlakukanku begitu kasar. Kau harus tahu, sepertinya kau memilih jalan pertama. Kaisar Ilahi Langshuan tertawa terbahak-bahak. Di belakang kepalanya di istana surgawi, Yuan Shen-nya tiba-tiba menyerang, Yuan ilahinya menunjuk ke peti mati raksasa. Tapi senior, aku masih ingin kau mengambil jalan kedua. Kau boleh kembali dan mati, tetapi kau harus meninggalkan buah Dao Mu, karena aku, Langshuan, telah menyukai buah Dao Mu. Denyut yang tak tertandingi mengerikan datang dari peti mati raksasa. Pohon Dao dari keberadaan prasejarah menggoyangkan cabang-cabangnya, dan langit berbintang bersinar terang. Kekuatan yang tak tertandingi mengerikan di dalam buah Dao meletus, benar-benar menghalangi jari Yuan ilahi Langshuan. Bergerak. Langshuan meraung, dan roh primordialnya menunjuk satu jari demi satu. Ia terus menunjuk, dan setiap kali, itu adalah jari Yuan ilahi. Ini adalah satu-satunya jurus yang ia gunakan untuk melangkah ke Dao. Jika orang lain, mereka pasti akan menghindar ke segala arah. Namun, peti mati raksasa itu berada di atas altar kayu. Separuhnya telah memasuki istana leluhur, dan separuhnya lagi masih berada di era alam semesta prasejarah. Menghadapi malapetaka kiamat, tak ada cara untuk menghindar. Kaisar Dewa Langshuan menyerang berkali-kali. Tiba-tiba, peti mati raksasa itu menyala, dan suara yang menggetarkan bumi terdengar dari dalamnya. Buah Dao di pohon Dao akhirnya dirobohkan oleh jari Yuan ilahinya. Langshuan tertawa terbahak-bahak. Ia mengulurkan tangan dan meraih buah Dao di tangannya. Kemudian, ia terbang dan mendarat di atas peti mati. Ia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan berkata dengan tegas, kembali dan matilah. Peti mati besar dan altar kayu pengorbanan itu bergetar dan terdorong kembali ke era alam semesta prasejarah. Karena tidak ada buah Dao di dalam peti mati, altar pengorbanan dan peti mati besar berubah menjadi debu dalam kehancuran besar dan lenyap tanpa jejak. Kaisar Ilahi Langshuan mendarat di tanah dan mengangkat buah Dao. Ia tertawa terbahak-bahak. Yang mulia lainnya, hari bagimu untuk tunduk kepadaku sudah hampir tiba. Qin Mu berdiri di samping dan tersenyum. Selamat, Kaisar Ilahi. Kaisar Dewa Langshuan mengangkat buah Dao tinggi-tinggi ke udara dan mengamatinya berulang kali. Hatinya dipenuhi kegembiraan yang tak terkira, dan ketika ia menoleh ke arah Qin Mu, ia tampaknya tidak lagi menganggapnya menyebalkan. Sebaliknya, ia tampak sedikit imut. Yang mulia Mu, bekerjalah dengan baik di bawahku. Ia tak kuasa menahan tawa. Aku senang melihatmu sebagai menteri yang berkhianat, orang bodoh yang tak punya pilihan selain menjilatku. Qin Mu mengingatkannya dengan ramah, Kaisar Dewa, buah Dao ini mengandung kesadaran ilahi para praktisi kuat dari zaman prasejarah. Berhati-hatilah agar tidak dirasuki. Jika Kaisar Dewa benar-benar dapat mengekstrak Dao Agung kehidupan abadi dari buah Dao ini, maka bukan masalah besar bagiku untuk menjadi menterimu dan si bodoh. Dia tertawa terbahak-bahak. Langshuan juga tertawa terbahak-bahak, meskipun keberadaan prasejarah itu memiliki semacam kesadaran tersembunyi di dalam buah Dao, selama dia tidak mempercayakannya pada kehampaan tertinggi di alam semesta kita, aku bisa mengendalikannya sesukaku. Jika aku tidak bisa mencapai kehampaan tertinggi, dia hanyalah kesemek yang lembut. Melihatnya bahagia, Qin Mu memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, Kaisar Dewa, lihat, aku akan membantumu memulihkan Danau Giok dan mengembalikan kejayaan Danau Giok dari zaman dahulu kala. Aku juga akan membantumu datang ke sini untuk menaklukkan buah Dao dan membiarkan Kaisar Dewa mendekati alam terakhir. Lalu, bisakah Danau Giok Kaisar Dewa? Tidak. Kaisar Dewa Langshuan menyimpan buah Dao itu, dan senyum di wajahnya memudar. Qin Mu segera berkata, maksudku, karena aku telah memberikan kontribusi yang begitu besar, bisakah Yang Mulia mengizinkan para dewa di bawah komandoku untuk datang dan memahami Dao Agung dari platform Giok? Itu akan membutuhkan biaya. Kaisar Dewa Langshuan berkata dengan lugas, percuma saja kau memanggilku Yang Mulia. Kau memerasku untuk 20% cairan primordial kekacauan primordial, dan saat aku memikirkannya, hatiku sakit. Jika kau ingin rakyatmu memasuki platform Giok untuk memahaminya, kau harus mengeluarkan uang. Qin Mu berkata dengan marah, kau sama sekali tidak peduli dengan wajahmu. Kaisar Dewa Langshuan mengangguk sambil tersenyum dan mengangkat dua jari. Jika kau ingin rakyatmu datang ke panggung Giok untuk bermeditasi, kembalikan 20% cairan primordial kekacauan primordial kepadaku.
Qin Mu menggertakkan gigi dan mengangkat satu jari. Kaisar Dewa Langshuan memikirkannya dan tersenyum. Kau baru saja memanggilku yang mulia, dan kedengarannya menyenangkan. Lupakan saja, aku serahkan 20% cairan primordial kekacauan primordial lainnya kepadamu. Qin Mu menghela napas lega. Belum lagi 10% cairan primordial kekacauan primordial, bahkan jika Langshuan menginginkan 20%, dia akan memberikannya kepadanya. Cairan primordial Chaos adalah sumber daya yang dapat diregenerasi. Meskipun sangat berharga, di matanya, itu masih jauh lebih rendah daripada bakat-bakat kedamaian abadi. Bakat adalah yang terpenting. Aku ingin tahu apakah Su Shenghua dan Lan Yutian telah selesai menggambar 4 gerbang surgawi agung. Aku harus membuat mereka datang. Aku tidak hanya harus memahami Danau Giok dan mengolah hati Daoku, aku juga harus memetakan seluruh Danau Giok dan panggung Giok. Ia berpikir dalam hati, setelah aku menyatukan alam Dao dan sistem istana surgawi, aku tidak perlu lagi melihat wajah Langshuan di masa depan. Mereka berdua meninggalkan pecahan surga agung yang meliputi segalanya, dan Qin Mu segera berpamitan. Kaisar Dewa Langshuan sedang terburu-buru untuk menyempurnakan buah Dao, jadi ia tidak menghentikannya. Jika Kaisar Dewa Langshuan menyempurnakan buah Dao dan memperoleh pengetahuan dari zaman alam semesta sebelumnya, dia mungkin akan menjadi eksistensi terkuat di antara 10 dewa surgawi. Namun, Qin Mu meninggalkan Danau Giok dan berbalik untuk melihatnya, senyum tersungging di bibirnya. Buah Dao tidak semudah itu dimurnikan, lalu kenapa kalau dia memurnikannya? Bukankah dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi selangkah demi selangkah? Jika dia langsung mengambil buah Dao dan memperlakukannya sebagai miliknya, dia tidak akan jauh berbeda dari kaisar tertinggi. Hatinya tenang, dan dia benar-benar merasa tenang. Peningkatan kemampuan Kaisar Ilahi Langshuan adalah hal yang baik. Di antara 10 Yang Mulia Surgawi Hao, Tianfei, dan Yang Mulia Surgawi Xiao memiliki peluang tertinggi untuk menang, tetapi sekarang karena ada Kaisar Ilahi Langshuan tambahan, air berlumpur dari 10 Yang Mulia Surgawi, itu akan menjadi lebih berlumpur. Jika Adipati Surgawi meninggal dan Yang Mulia Hong mendapatkan manfaat terbesar, saya khawatir dia harus menambahkan Yang Mulia Hong lagi. Qin Mu mengangkat kepalanya dan menatap langit istana leluhur. Adipati Surgawi pasti sedang melihat istana leluhur sekarang, kan? Namun, Adipati Surgawi tidak datang menemuinya. Ia mengalihkan pandangannya, aku telah menyuntikkan hati Dao Yang Mulia Surgawi Hong ke dalam 9 neraka. Jika Yang Mulia Surgawi Hong menghancurkan 9 hati nerakaku, meskipun ia masih memiliki keinginan egoisnya sendiri, ia akan lebih selaras dengan hati surga dan Dao Surgawi, mempertahankan sebagian hati Dao Surgawi. Bahkan jika Adipati Surgawi meninggal, kita akan tetap berada di jalan yang sama. Jika Yang Mulia Surgawi Hong tidak mampu menghancurkan 9 hati neraka, sudut mata Qin Mu bergetar. Maka, ketika Adipati Surgawi meninggal, orang yang akan mendapatkan manfaat terbesar mungkin bukan Yang Mulia Surgawi Hong. Pada saat itu, ia mungkin tidak akan mampu bersaing dengan Raja Dewa Leluhur. Pada saat itu, air berlumpur dari 10 Yang Mulia Surgawi harus mencakup Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Surgawi Hong. Ia tidak lagi menaruh harapan pada Adipati Surgawi. Adipati Surgawi pasti akan mati. Pada pertemuan aliansi surga, Adipati Surgawi ditakdirkan untuk mati pada saat kecaman terhadap Adipati Surgawi dikeluarkan. Masih ada ruang untuk bermanuver sebelum pertemuan aliansi surgawi, tetapi itu tidak perlu sekarang. Dia telah mengunci hati Dao Yang Mulia Surgawi Hong untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dia tidak bisa membiarkan Yang Mulia Surgawi Hong yang ambisius mendapatkan semua kekuatan Adipati Surgawi dan mencuri Dao Surgawi untuk kepentingan pribadinya. Dao Surgawi tidak mementingkan diri sendiri, dan Guru Surgawi Hong mencuri Dao Surgawi untuk dirinya sendiri adalah pengkhianatan terbesar bagi Dao Surgawi. Perubahan besar mengatakan bahwa persekutuan surgawi akan berhasil dan melepaskan diri dari belenggu Dao Surgawi. Apa sebenarnya artinya itu? Pikirnya sambil mengerutkan kening. Di depannya, cahaya yang kuat tiba-tiba melesat ke langit. Qin Mu melangkah maju dan melihat bahwa itu adalah wilayah selir surgawi Gao. Jembatan pertukaran energi roh besar lainnya telah dibangun, dan para Taois dari Sekte Dao Pengadilan Surgawi berkemas dengan ekspresi tergesa-gesa, mereka menuju ke lokasi lain. Banyak kapal pengadilan surgawi terbang keluar dari jembatan pertukaran energi roh baru ini. Kapal-kapal itu dipenuhi para dewa dan iblis di bawah komando King Tianfei dan para praktisi seni ilahi dari berbagai ras. Mereka menggunakan jembatan pertukaran energi roh ini untuk bermigrasi ke pengadilan leluhur. Kapal-kapal ini terbang ke segala arah untuk menemukan pemukiman yang cocok. Qin Mu menatap langit. Sudah ada 3 jembatan pertukaran energi roh yang menghubungkan pengadilan surgawi. Ketika semua jembatan pertukaran energi roh ini dibangun, mereka akan mampu menarik pengadilan surgawi ke pengadilan leluhur. Pengadilan surgawi awalnya berada di langit di atas dunia asal, tetapi setelah terbang keluar dari dunia asal dan kembali ke pengadilan leluhur, Qin Mu dipenuhi dengan emosi. Senjata ilahi, Yang Mulia Surgawi.
Jantung Qin Mu berdebar kencang ketika tiba-tiba ia melihat seorang bangsawan surgawi bersenjata dewa berjalan keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh. Bangsawan surgawi bersenjata dewa itu bertubuh tinggi dan mengesankan. Ia memandangi wilayah Qi Tianfei dari kejauhan dan mencibir. Ini pasti bangsawan surgawi bersenjata dewa milik Nyonya Yuan Mu, kan? Tatapan Qin Mu berkedip. Tanah suci yang paling mencolok di depan istana leluhur telah direbut oleh para bangsawan surgawi, jadi tidak banyak harta yang tersisa untuk Nyonya Yuan Mu. Mungkinkah bangsawan surgawi bersenjata dewa milik Nyonya Yuan Mu telah keluar untuk membuat masalah dan merebut wilayah itu dari tangan bangsawan surgawi lainnya? Nyonya Yuan Mu pasti tidak menyukai wilayah kaisar tertinggi, kan? Namun, yang melebihi dugaannya adalah bahwa Yang Mulia Kaisar Langit tidak bergerak di wilayah kekuasaan selir Kaisar Langit Qi. Sebaliknya, ia terbang ke angkasa. Saat ia terbang, jurang reruntuhan yang luas tiba-tiba muncul di angkasa dan melahap Yang Mulia Kaisar Langit. Bertindak begitu licik, gadis kecil Yuan Mu ini pasti merencanakan sesuatu lagi. Qin Mu menjadi bersemangat dan membuka mata vertikal di antara alisnya. Ia menatap kehampaan dan mengamati pergerakan Yang Mulia Kaisar Langit. Pada saat itu, ia tiba-tiba melihat sesosok makhluk terbang ke angkasa di wilayah kekuasaan Permaisuri Qi. Namun, sosok itu tidak menimbulkan riak dan tidak memancarkan aura apapun. Ia diam-diam menyelinap ke dalam kehampaan dan mengejar senjata suci Yang Mulia Kaisar Langit. Itu gadis kecil dari kaisar tertinggi. Itu gadis kecil dari Permaisuri Qi. Qin Mu menjadi semakin bersemangat. Permaisuri Qi adalah reinkarnasi kaisar tertinggi dan ia juga telah menemukan pergerakan Nyonya Yuan Mu. Ia diam-diam melacak Nyonya Yuan Mu. Ia melihat wilayah selir Qi Tian, yang merupakan panggung eksekusi dewa di istana leluhur. Qi yang membara di sana sangat kuat, dan bisa dikatakan sebagai tempat dengan Qi yang membara terberat di seluruh alam semesta. Melihat dari jauh, ia melihat dua Qi yang membara darah membubung ke langit dan saling terkait, bahkan lebih besar dari tornado terbesar di dunia. Kedua Qi yang membara dan berwarna merah darah itu sangat tajam. Qin Mu tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik ketika melihatnya dari jauh. Bagaimana mungkin aura pembunuh dari panggung eksekusi dewa terbentuk? Mengapa aura pembunuhnya begitu kuat? Dia benar-benar ingin masuk dan merasakan tahap eksekusi dewa, tetapi tepat di pinggiran wilayah selir surgawi Qi, dia bisa merasakan aura pembunuh yang tampaknya mengancam Dao Agung Langit dan Bumi. Saat datang ke sini, dia hanya merasakan runi Dao Agung di tubuhnya hancur satu persatu dan terpotong menjadi dua. Platform eksekusi dewa di istana leluhur tidak mungkin sekuat itu. Qin Mu tak kuasa menahan diri untuk bergidik beberapa kali. Roh primordialnya juga merasakan kekuatan tajam yang tak tertandingi menyerangnya, bagaikan pisau tajam tak terhitung yang dapat menebas kapan saja. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa platform eksekusi dewa dapat menebas hati Dao. Platform eksekusi dewa di istana surgawi adalah tanah eksekusi dewa. Platform itu dapat menebas tubuh jasmani dan roh primordial dewa pembangkangan, tetapi tidak dapat menebas hati Dao. Luo Wushuang dikenal sebagai pisau dewa nomor 1 di istana surgawi karena keahlian pisaunya yang luar biasa dan ia telah melangkah ke ranah Dao. Ia telah memasuki platform eksekusi dewa di istana surgawi dengan masing-masing satu pisau, dan pada akhirnya, ia mengandalkan jalur pisaunya untuk keluar dari platform eksekusi dewa dengan selamat. Namun, Qin Mu curiga bahwa jika Luo Wushuang pergi ke panggung eksekusi dewa di istana leluhur, dia mungkin tidak akan mampu lulus ujian hati Dao saja. Meskipun hati Dao Luo Wushuang kuat, ia belum mencapai tingkat 24 surga alam Dao. Platform eksekusi kekuatan dewa bukanlah hal yang sepele. Ia tidak dapat menebas hati Daoku, tetapi mungkin dapat menebas tubuh jasmani atau roh primordialku. Qin Mu mengalihkan pandangannya, dan dua cahaya pisau berwarna darah menari-nari di pupil matanya. Butuh beberapa saat baginya untuk menghancurkannya. Platform eksekusi dewa ini seharusnya terbentuk dengan menyerap ki jahat di dunia, dan kekuatannya terlalu kuat. Ia pasti telah membunuh eksistensi yang luar biasa kuat di era kuno dan menyerap terlalu banyak darah. Ia awalnya berencana untuk melewati platform eksekusi dewa setelah berkultivasi di tahap giok. Setelah ia berkultivasi di platform eksekusi dewa, ia akan menjadi ahli tingkat 9 neraka dan ia akan dapat pergi ke ibu kota giok. Lagi pula, ia telah melewati tahap hati Dao yang terkunci penjara dan keluar dari tahap 9 neraka hidup-hidup. Namun, ia telah meremehkan panggung eksekusi dewa milik istana leluhur. Gerbang 4 langit, panggung giok, panggung 9 neraka, dan tempat-tempat lainnya tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Namun, panggung eksekusi dewa sebenarnya bisa tumbuh dengan sendirinya. Di era purbakala, pasti ada pemimpin dari semua ras dan pencipta yang telah mengirim tawanan perang atau pengkhianat ke sini untuk membiarkan panggung eksekusi dewa memenggal kepala mereka. Darah segar telah memberi makan panggung eksekusi dewa untuk menjadi semakin kuat, sampai-sampai meskipun itu adalah ranah keempat dari ranah istana surgawi, tetapi kekuatannya bahkan dapat membunuh beberapa praktisi kuat di singgasana kaisar semudah memotong sayuran. Tingkat bahaya panggung eksekusi dewa ini jauh melampaui panggung 9 penjara.
Kaisar Agung sialan, setuju untuk membiarkanku memasuki panggung eksekusi dewa untuk menempa diriku, dia benar-benar punya niat buruk. Qin Mu mengumpat keras. Dengan kemampuannya saat ini, ia hanya bisa melawan keberadaan di ranah tahta kaisar. Namun, yang ia andalkan adalah kedalaman seni ilahi. Ia mahir dalam segala macam jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang tidak populer, seperti jalur awal absolut, jalur Taiji, jalur awal absolut, jalur Taishu, serta seni ilahi tak mudah milik Ling yang dihormati surgawi. Tubuh jasmani dan kekuatan sihirnya tidak cukup kuat untuk menyamai para praktisi kuat di tahta kaisar, dan roh primordialnya juga belum mencapai tingkat praktisi kuat di tahta kaisar. Kaisar tertinggi telah mengizinkannya memasuki panggung eksekusi dewa untuk menempa dirinya, jadi jelas ia ingin menggunakan kekuatan panggung eksekusi dewa untuk menebasnya. Kaisar tertinggi sialan. Qin Mu mengutuk lagi dan tiba-tiba mengeksekusi satu kelahiran Ki Lubang Runtuhan. Namun, ia hanya mengeksekusi setengah gerakan sebelum jurang lubang runtuhan yang besar muncul. Ia berjalan ke dalamnya dan menghilang. Yuan Mu, Kaisar tertinggi, aku ingin tahu apa yang kalian lakukan. Setelah beberapa lama, Qin Mu melihat sekeliling dengan mata vertikalnya di tengah alisnya dan akhirnya menemukan jejak Qi Tianfei. Qi Tianfei telah melacak Heavenly Venerat Royal, senjata suci milik Nyonya Yuan Mu, dan mereka tiba di gurun hitam. Qin Mu melihat sekeliling dan bingung. Ini seharusnya ladang bintang Taiji tempat tambang Taiji berada. Apa yang Nyonya Yuan Mu lakukan di sini? Pada saat itu, ia melihat senjata suci Heavenly Venerat Royal. Senjata suci Heavenly Venerat Royal bersembunyi di dalam seni suci lubang runtuhan dan bersembunyi di kehampaan. Qin Mu bingung. Yuan Mu kecil yang hilang ini sepertinya juga sedang melacak seseorang. Pada saat itu, ia melihat sesosok wanita cantik yang tak tertandingi berjalan di gurun pasir hitam menuju tambang Taiji. Jue Wuchen. Itu Ibu Suri. Qin Mu juga bersembunyi dalam seni ilahinya untuk mengembalikan reruntuhan, dan pupil matanya mengecil. Tanpa debu mutlak telah diberikan kepadanya olehnya. Saat itu, untuk menukar hasil tambang Taishi, ia telah memberikan tubuh jasmani Kaisar Permaisuri dan tanpa debu mutlak kepada Selirian. Sekarang, Kaisar Permaisuri telah mengambil alih tubuh jasmani tanpa debu mutlak untuk bertemu dewa kuno di tambang Taiji. Aneh, bahkan sang pencipta pun tidak tahu ada tempat seperti tanah Taiji. Yang mereka temukan hanyalah area penambangan Taiji palsu. Bagaimana Permaisuri bisa menemukan tempat ini? Qin Mu bingung. Dewa-dewa kuno tanah Taiji sangat aneh. Mereka adalah dewa-dewa kuno kembar. Semua telur dewa lainnya telah digali, tetapi hanya dua dewa kuno ini yang lolos. Lebih lanjut, kedua dewa kuno ini sangat cerdas. Saat itu, Qin Mu mengandalkan Taisu untuk menemukan tempat ini dan menunjukkan pencapaian seni dewa yang luar biasa, membuat tambang itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Karena itu, kedua dewa kuno ini bernegosiasi langsung dengan Qin Mu. Mereka memberinya 100 batu dewa Taiji dan 1 batu mentah Taiji untuk memberitahunya lokasi hutan hitam besar. Jika Ibu Suri telah menemukan tempat ini, mustahil tanpa bimbingan para dewa kuno. Hanya dewa-dewa kuno bertelur yang dapat menemukan tanah Taiji. Jadi, apakah Dewi Taishu atau Yang Mulia Xiao yang memberi nasihat kepada Ibu Suri? Taishu sedang membantu Yang Mulia Xiao, jadi mustahil baginya untuk memberi nasihat kepada Ibu Suri. Yang Mulia Xiao dan Ibu Suri memiliki dendam yang mendalam, jadi meskipun Yang Mulia Xiao bersedia memberi nasihat, Ibu Suri mungkin tidak mau datang ke tempat ini. Awal tertinggi ada padaku, dan Taiyi tidak akan menunjukkan wajahnya untuk ikut campur dalam urusan dunia. Jadi, satu-satunya yang bisa memberi nasihat kepada Ibu Suri untuk datang ke sini adalah... Ekspresi Qin Mu tampak aneh. Hanya dewa kuno Taiji sendiri. Taishu telah menemukan Yang Mulia Surga Luas untuk menjadi asistennya guna merebut kembali urat mineral Taishu dan membantunya mencapai Dao. Urat mineral dewa kuno Taiji masih utuh. Alasan dia melibatkan Permaisuri Kaisar mungkin untuk menemukan seorang penolong di antara 10 dewa surgawi yang akan membantunya menguasai dunia. Kedua dewa kuno ini tidak acuh tak acuh seperti yang mereka katakan. Ia segera membuat penilaiannya sendiri. Yang menyebabkan masalah bukanlah Nyonya Yuan Mu, melainkan dewa kuno Taiji. Kedua dewa kuno ini pasti telah melihat pembukaan istana leluhur oleh 10 dewa langit dan tahu bahwa tambang mereka akan sulit dilindungi. Mereka tidak tahu kapan mereka akan ketahuan, jadi mereka membuat persiapan. Mereka akan memasuki dunia manusia. Pada saat itu, senjata suci dewa langit kerajaan sedang menatap Jue Wuchen, sementara King Tianfei menatapnya. Qin Mu menatap mereka bertiga secara bersamaan. Jue Wuchen tampaknya tidak merasakan apa-apa saat ia terus berjalan menuju tambang Taiji. Perlahan-lahan, Qin Mu menyadari ada yang tidak beres dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Tempat yang Jue Wuchen tuju bukanlah pusat tambang Taiji. Menurut metodenya, ia hanya akan menyimpang dari tambang dan tidak memasuki tambang yang sebenarnya. Benar, dewa kuno Taiji merasakan ada yang mengikutinya dan menciptakan tambang palsu. Qin Mu langsung tersadar. Kedua dewa kuno ini memang jago berpura-pura.
Dan Ibu Suri tidak hanya memiliki tubuh fisik Jue Wuchen yang bisa digunakan, dia juga memiliki tubuh aslinya. Dia tidak lagi mengejar selir Qiang Tian, Jue Wuchen, dan Yu Tian, sang pemuja surgawi senjata ilahi. Dia mundur diam-diam dan bergegas menuju tambang asli. Tambang Tai Chi adalah jalur yang familiar baginya. Terakhir kali dia datang ke sini, dia perlu menggunakan kekuatan benteng langit kaca biru untuk melewati wilayah bintang Tai Chi yang sangat berbahaya. Kali ini, dia mahir dalam 4 seni ilahi Dao Agung, awal mutlak, Taisu, dan Tai Chi. Tidak ada bahaya sama sekali ketika dia masuk jauh ke dalam wilayah bintang Tai Chi. Qin Mou mengikuti area pertambangan. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa dia telah lama meninggalkan benua istana leluhur dan telah tiba di langit berbintang yang luas. Ia menoleh ke belakang dan melihat masih ada gurun di depannya. Ia masih berada di istana leluhur. Inilah bagian luar biasa dari medan bintang Taiji. Kedua dewa kuno ini memiliki seni ilahi yang luar biasa. Kaisar Tai dan Nyonya Yuan Mu juga merupakan ular lokal dari istana leluhur, tetapi untuk menemukan area pertambangan Taiji, mereka harus melalui banyak kesulitan. Terlebih lagi, mereka dibawa oleh Jue Wuchen ke area pertambangan palsu lain yang diciptakan oleh Dewa Kuno Taiji, jadi saya khawatir mereka tidak akan bisa membedakannya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, ia melihat permaisuri kaisar. Seperti yang ia duga, permaisuri kaisar mengendalikan tubuh aslinya dan berjalan di gurun pasir hitam. Pasir hitam yang berterbangan adalah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan angin kencang bertiup kencang. Pasir hitam menari-nari di udara, dan kepadatannya tak tertandingi, bahkan lebih padat daripada hujan badai. Pasir itu adalah bintang-bintang, dan angin kencang menyapu pasir hitam. Ketika pasir itu menghantam tubuh seseorang, itu setara dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang hancur. Jika seseorang menggunakan kemampuannya sendiri untuk memblokirnya, akan sangat sulit bagi mereka untuk melewati gurun pasir. Tubuh Qin Mu berubah menjadi wujud tak berwujud. Ia membiarkan pasir hitam itu mendarat di tubuhnya dan menembus tubuhnya, tetapi tidak melukainya sedikit pun. Aneh rasanya mengatakan gurun pasir hitam itu begitu berbahaya, tetapi jalan yang ditempuh Ibu Suri terasa tenang. Angin hitam menderu di kedua sisi, dan pasir hitam menari-nari tertiup angin. Namun, jalan di depannya mulus. Memang Dewa Taiji kuno yang membimbingnya, pikir Qin Mu dalam hati. Ia mengamati sekelilingnya dengan saksama, tetapi Dewa Taiji kuno seharusnya tidak menyadarinya. Kepadatan pasir hitam yang menembus tubuhnya sama dengan tempat lain, jadi pasir itu tidak ditujukan padanya. Jika mereka menemukannya, kedua dewa kuno itu seharusnya bisa menargetkannya dan menyebabkan lebih banyak perubahan pada medan bintang Taiji. Meskipun mereka tidak bisa membunuhnya, mereka bisa membuatnya tidak bisa mengetahui lokasi tambang. Akhirnya, Ibu Suri tiba di pusat medan bintang Taiji. Sebuah pegunungan yang tampak seperti urat naga membentang melalui seluruh medan bintang, membelahnya menjadi dua. Bagi Qin Mu, ini adalah padang bintang, tetapi baginya, ini hanyalah padang pasir. Yang dilihatnya hanyalah gurun pasir. Ibu Suri mendaki pegunungan dan melihat pegunungan di depannya bergerak secara otomatis. Beberapa gunung tiba-tiba berubah dari bebatuan tak bernyawa menjadi raksasa bertubuh daging dan darah, secara otomatis berdiri untuk memberi jalan baginya, beberapa lembah menggembung secara otomatis, berubah menjadi jalan yang mulus. Kedua dewa kuno itu masih bias. Terakhir kali aku datang ke sini, mereka mencoba menghentikanku dengan segala cara, tetapi ketika Ibu Suri datang ke sini, dia tanpa malu-malu mencoba menjilatku. Qin Mu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mengikuti Ibu Suri ke dalam tambang. Ibu Suri berjalan maju dan memasuki tambang. Dia melihat sekeliling, tetapi ketika dia melihat perubahan yang tak terduga di tambang, dia tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya karena takjub. Meskipun dia juga seorang dewa kuno, dia tidak memiliki kemampuan dewa kuno Taiji. Sebagai salah satu dewi lubang pembuangan, janda permaisuri, yang merupakan ibu dunia, juga sangat iri dengan kemampuan dewa kuno Taiji. Akhirnya, ia tiba di pusat tambang Taiji dan melihat sebuah altar 8 trigram alami. 7 batu mentah Taiji melindungi sebuah telur dewa kuno, memancarkan cahaya tenang yang selaras dengan tambang dan sangat damai. Permaisuri kaisar membungkuk kepada telur dewa kuno di altar dan perlahan duduk. Ia berkata, "Saudara Dao, di sini tenang dan tidak ada yang mengganggu Anda. Bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini?" Suara Dao di dalam telur bergetar dan berubah menjadi suara. Terkadang terdengar suara laki-laki dan perempuan. Ia tersenyum dan berkata, "Saya mengundang saudari ke sini untuk bersekongkol dalam sebuah acara besar." Permaisuri kaisar tersenyum tipis dan tidak langsung menanggapi kata-katanya. Ia melihat sekeliling dan berkata, "Meskipun di sini tenang, seseorang sepertinya telah datang ke sini. Bahkan salah satu batu mentah Anda hilang.
Sebuah suara laki-laki keluar dari telur dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, beberapa tahun yang lalu, seorang tamu tak diundang meraba-raba ke tempat saya dan memeras 1 batu asli dan 100 batu dewa dari saya. Ibu Suri tak dapat menahan rasa terharunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang berani memeras kakak Dao? Orang itu adalah Qin Mu dan Yang Mulia Mu, yang mengikuti di belakang adikku. Sebuah suara perempuan terdengar dari dalam telur dan berkata dengan senyum lembut, Yang Mulia Mu, tidak perlu bersembunyi lagi. Aku sudah menemukanmu sejak lama. Karena aku melihat mantra dan seni ilahimu, aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, jadi aku bertahan dengan sabar. Tolong tunjukkan dirimu. Ibu Suri tercengang, dan ia bergegas berdiri. Ketika ia berbalik, ia melihat Qin Mu berjalan tak jauh di belakangnya. Kemampuannya tidak terlalu hebat, tetapi metodenya aneh. Bahkan aku telah tertipu. Ibu Suri terkejut, tetapi ia menyapa Qin Mu dengan senyum di wajahnya. Qin Mu membalas sapaan itu dan menyapa telur dewa kuno di altar pengorbanan 8 trigram sebelum duduk bersama Ibu Suri. Ia seperti biasa mengulurkan tangannya untuk menghunus pedangnya dan ingin melakukan apa yang dilakukannya terakhir kali. Ia menusukkan pedang sucinya ke altar pengorbanan, tetapi ia tidak menemukan apapun. Baru kemudian ia ingat bahwa pedangnya yang patah telah dihancurkan oleh pedang kaisar pendiri yang ceroboh, dan ia merasa sedikit menyesal. Pada pertemuan aliansi surga, kaisar pendiri terlalu kejam. Ia menghancurkan pedangku untuk menunjukkan bahwa jalur pedangnya adalah nomor 1. Kalau tidak, ketika pedangku ditusukkan ke altar pengorbanan, itu akan mengingatkan dewa kuno Taiji akan rasa takut dikendalikan olehku di bawah tekanan. Itu akan menyelamatkan mereka dari tipu daya di belakangku. Pikirannya tersentak, ia tersenyum dan berkata, 2 saudara Dao di dalam telur itu benar-benar tenang. Mereka sebenarnya mengundang permaisuri untuk minum teh, tetapi tidak mengundangku. Di mana persahabatan kita? Tanah suci pertama Istana Leluhur, hutan hitam agung Istana Leluhur, 100.000 gunung hitam agung, tempat di mana tak ada burung yang buang air besar, telah kuambil. Aku belum berterima kasih kepada kalian berdua. Pria di dalam telur itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara lantang, Yang Mulia Mu, jangan mencoba menjadi anak baik setelah memanfaatkanku. Kau telah menerima banyak manfaat dari kayu hitam agung. Apakah kau masih membutuhkanku untuk menunjukkannya? Suara dewa kuno perempuan terdengar, dan ia berkata dengan tegas, bagi yang lain, itu adalah tempat paling berbahaya di Istana Leluhur, tetapi bagimu, itu adalah tempat paling suci. Benarkah kata-kata kami? Qin Mu mendengus dan ingin menikamkan pedangnya ke altar pengorbanan, hati kedua dewa kuno ini tidak sederhana. Hanya ketika pedang diletakkan di atas telur, mereka akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi sayangnya. Aku harus menemukan emas dewa terbaik dan menempa pedang dewa terbaik. Ngomong-ngomong, sepertinya aku telah ditipu oleh kakek bisu. Dia berbohong kepadaku bahwa pedang patah yang kutempa adalah senjata dewa terbaik. Ia linglung dan tanpa sadar menarik janggut di dagunya. Ketika Ibu Suri melihat bahwa ia masih bisa memikirkan hal lain dalam situasi seperti itu, ia tak kuasa menahan diri untuk mengaguminya, Yang Mulia Mu tampaknya selalu tak berperasaan. Aneh, saudara tahu ditambang Taiji lahir dengan latar belakang yang sama dengan pria tak berperasaan itu. Seberapa kuat seni ilahinya? Mengapa kata-katanya sedikit takut padanya? Ia tidak tahu bahwa terakhir kali Qin Mu datang, ia telah melewati banyak kesulitan dan rintangan. Jika ia tidak mempelajari seni ilahi yang sulit diperoleh, ia akan dibunuh oleh dewa kuno Taiji dan tambang. Mayatnya akan berada dalam ribuan posisi berbeda. Dewa kuno Taiji takut padanya karena ia tidak bisa berbuat apa-apa dan telah ditikam di altar pengorbanan olehnya. Tentu saja, dewa kuno di dalam telur tidak akan memberitahu permaisuri tentang hal ini. Saudara Taois, mengapa kau memanggilku ke sini? Tanya permaisuri. Sebuah suara laki-laki terdengar dari telur, beberapa tahun yang lalu, Taishu datang mencariku. Ia ingin aku keluar dari gunung dan bersekongkol dengannya, tetapi aku menolak. Namun, ia menolak untuk melepaskannya. Ia lahir prematur dan kami tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dalam keputusasaan, kami harus menyuruhnya mencari dewa surgawi Haotian. Permaisuri sedikit terkejut. Dewa kuno lain di dalam telur pergi mencari dewa surgawi Haotian? Dengan dukungan dewa kuno seperti itu, dewa surgawi Haotian akan semakin sulit dihadapi. Suara perempuan terdengar lagi dari telur, kali ini, Istana Leluhur sepenuhnya terbuka, jadi mungkin sulit bagi tempat kita yang tenang untuk tetap tenang. Itulah sebabnya kita membutuhkan seorang rekan Taois. Karena kita dirugikan oleh makhluk pasca natal dan diancam oleh orang itu, kita tidak punya pilihan selain menyerahkan batu mentah Taiji kita. Itulah sebabnya kita tidak bisa mempercayai makhluk pasca natal. Qin Mu menyentuh hidungnya dan ingin menghunus pedangnya untuk menusukkannya ke altar pengorbanan. Aku harus memurnikan pedang dewa lainnya. Itulah sebabnya kita harus menemukan teman Tao yang bisa kita percayai dari para dewa kuno. Suara laki-laki terdengar dari altar pengorbanan. Taiji, jalan yin dan yang,
terus berubah. Semua dewa kuno di dunia selaras dengan jalan kita, dan yang saling melengkapi adalah permaisuri. Permaisuri adalah jalan yang melahirkan para dewa kuno. Dia adalah orang yang kembali ke reruntuhan, tempat di mana segala sesuatu berakhir, dan juga tempat di mana segala sesuatu dilahirkan. Suara wanita itu terdengar dari dalam telur, teratai kembar. Yang satu melambangkan dao kehancuran, dewi kehancuran yang gemar melihat dunia dalam kekacauan. Yang lainnya melambangkan dao kehidupan, dewa kuno yang memelihara semua makhluk hidup. Inilah alasan mengapa dewa kuno awal absolut memilihmu sebagai permaisurinya. Lubang runtuhan Ibu Yuan adalah jurang yang melahap segalanya. Lubang runtuhanmu adalah perempuan mistis yang memelihara segalanya. Yang satu hancur, dan yang lainnya lahir. Dengan bantuanmu, penciptaan yin yang kami dapat disempurnakan. Dengan bantuan kami, kau juga dapat menengahi antara hidup dan mati dan menyatu dengan Yuanmu, menjadi eksistensi yang unik. Saudari, kemunculan kembali istana leluhur di dunia ini menandakan bahwa dunia ini sedang mengalami pertikaian hebat. Pertempuran di masa depan akan 100 kali lebih intens dan dahsyat daripada perang kehancuran di era purba. Menghadapi perang yang 100 kali lebih dahsyat daripada Sang Pencipta, semua orang berisiko mati. Termasuk para dewa kuno, para dewa surgawi, dan bahkan makhluk yang telah mencapai Dao, ada kemungkinan mati. Bergabunglah dengan kami dan buat persiapan. Bagaimana menurutmu? Tubuh permaisuri bergetar. 100 kali lebih dahsyat daripada pertempuran karat darah? Bagaimana mungkin? Permaisuri janda memandang Qin Mu, tetapi ekspresinya masih acuh tak acuh. Seolah-olah dia sudah lama mengetahui hal ini dan sama sekali tidak terkejut. Permaisuri janda menenangkan diri dan berpikir sejenak, almarhum suamiku lahir prematur dan digali oleh kaisar tertinggi untuk disembah, jadi dia memiliki kekurangan besar dalam kultivasi dan kemampuannya. Saudara Dao telah diam di sini selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia seharusnya telah berkultivasi dengan sempurna dan tidak akan berada dalam situasi yang sama dengan almarhum suamiku. Mengapa kalian berdua begitu takut akan masa depan? Arti kata-katanya sebenarnya adalah untuk bertanya kepada dewa kuno Tai Chi. Mereka bersembunyi di sini dan dengan tenang menyerap kekuatan urat mineral. Setelah sekian lama, mereka seharusnya bisa lahir dengan sempurna, jadi mengapa mereka belum lahir? Namun, bagaimanapun juga, dia adalah permaisuri, jadi pertanyaannya cukup bijaksana. Secara logika, kita memang bisa dilahirkan. Waktu yang begitu lama sudah cukup bagi kita untuk menyerap semua kekuatan dan kultivasi urat mineral. Suara laki-laki di dalam telur berkata, namun, istana leluhur telah membatasi kelahiran kita. Janda permaisuri bingung, dan Qin Mu pun penasaran. Tubuhnya pun mencondong ke depan. Suara perempuan di dalam telur berkata, kita telah menyerap kekuatan tambang Taiji, dan itu tak pernah berhenti sejak alam semesta terbuka. Ketika ras pencipta bangkit, mereka mulai menambang tambang-tambang, dan kelima ras itu telah ditambang sebelumnya. Ada seorang saudara Tao yang lahir sebelum Sang Pencipta. Ia meninggalkan tambang kosong dan bebas serta tak terkekang. Ketika ia lahir, tidak ada gangguan dari dunia fana. Dao agung itu murni. Begitu ia lahir, ia melampaui dan menjadi Dao. Pria di dalam telur berkata, setelah dia adalah saudara Tao dari awal yang absolut. Saudara Tao dari awal yang absolut memiliki harapan untuk menjadi seorang Tao setelahnya. Sayangnya, ia digali ketika ia baru setengah jalan dalam pertumbuhannya dan dipuja oleh Sang Pencipta sebagai harta karun. Sebelum ia lahir, ia sudah terkontaminasi. Sangat sulit baginya untuk menjadi seorang Master Tao. Ia harus melepaskan kekuatan pemujaan Sang Pencipta dari tubuhnya dan mengambil kembali semua kekuatan urat mineral awal yang absolut. Saudara Taois ketiga adalah Tai Shi. Ketika ia digali, ia juga diperlakukan sebagai harta karun yang agung dan dipuja oleh dunia. Namun, ia kemudian jatuh ke tangan klan Yu dari kediaman kaisar tertinggi. Setelah Kaisar Tai dikalahkan, ia jatuh ke tangan Tai Chu. Tai Chu tidak lagi dalam wujud telur. Ia memiliki hasrat akan kekuasaan dan khawatir penampilannya yang sempurna akan mengancam posisinya. Oleh karena itu, ia memenjarakannya. Tai Chu juga seorang yang menjalani kehidupan yang keras. Ia digali dari urat mineral oleh keluarga Sin perempuan Sang Pencipta dan dibawa ke keluarga Yu. Setelah itu, ia jatuh ke tangan kura-kura hitam Kaisar Utara dan diperlakukan sebagai harta karun. Ia dimurnikan menjadi kanopi langit biru. Ia dengan getir mencari jalan transendensi, tetapi ia tidak tahu bahwa ia telah bertemu seseorang yang tidak pantas untuk seorang wanita dan dibawa ke alam semesta sebelumnya oleh seseorang. Ia tidak punya pilihan selain datang ke dunia lebih awal. Jika ia ingin menjadi seorang Tao, karmanya akan sangat hebat. Ia tidak hanya harus membalas dendam untuk klan Sin perempuan, klan Juyu, dan dimurnikan menjadi harta karun, ia juga harus membalas dendam karena datang ke dunia lebih awal. Ada juga karma dari era alam semesta sebelumnya yang masih perlu diselesaikan. Ketika Qin Mu mendengar ini, ia merasakan hawa dingin di hatinya. Orang yang disebutkan oleh Dewa Kuno Taiji bukanlah orang yang berbudi luhur,
dan orang itu adalah dia. Ia keluar dari hutan hitam besar pada malam hari dan membawa telur Taishu ke saat zaman alam semesta sebelumnya telah hancur. Ia tak punya pilihan selain mengangkat telur Taishu tinggi-tinggi ke udara untuk kembali ke pohon dunia, dan Taishu pun lahir pada saat itu. Kelahiran Taishu sangat berkaitan dengannya. Sedangkan kami juga telah tercemar oleh urusan dunia. Wanita di dalam telur itu mendesah, setelah kami mengamati pertemuan sesama Taois, pertama-tama kami menjadi waspada. Dengan kewaspadaan, kami bukan lagi hati Tao yang murni. Sejak saat itu, kami selangkah lagi mencapai Dao. Namun, kami tidak menyangka hal ini terjadi saat itu. Kami menciptakan tambang palsu untuk menipu sang pencipta, sementara urat mineral yang asli disembunyikan oleh kami. Dengan cara ini, kami selangkah lagi mencapai Dao. Pria di dalam telur mendesah, kami mengerahkan area bintang Taiji untuk membunuh sang pencipta dan makhluk lain yang memasuki tambang demi melindungi diri. Dengan niat membunuh, kami semakin jauh dari mencapai Dao. Saat itu, kami tidak menyadarinya. Kami pikir kami telah berhasil. Wanita di dalam telur berkata, kami bersembunyi. Kami selalu waspada. Kami selalu khawatir Kaisar Tai akan menemukan kami dan Absolut Awal akan menemukan kami. Hanya ketika Absolut Awal memimpin para dewa kuno lainnya untuk menyegel istana leluhur, kami merasa tenang. Kami merasa dapat menyerap urat mineral Taiji untuk menjadi Dao. Suara laki-laki di dalam telur mendesah. Baru saat itulah kami menyadari bahwa kami telah lama tercemar oleh dunia sekuler. Meskipun kami tidak merasakan gangguan dari dunia sekuler, kami semakin jauh dari menjadi Dao. Tidak hanya itu, kami juga menemukan hal mengerikan lainnya. Suara laki-laki dan perempuan itu terdiam. Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan ia memiliki tebakan yang mengerikan. Ia membuka mulut untuk bertanya, tetapi ia menahannya. Janda permaisuri lebih tenang daripada dirinya dan masih menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, suara pria dan wanita di dalam telur itu berpadu, dan mereka berkata serempak, meskipun istana leluhur telah disegel, kami menemukan bahwa bukan hanya kami di istana leluhur, tetapi ada yang lain juga. Jantung Qin Mu bergetar hebat, dan ia berpikir, seperti yang diduga, ini sama seperti dugaanku. Istana leluhur telah disegel, tetapi tidak dapat menyegel saudara Dao yang telah lahir sebelumnya. Ia sulit dipahami dan tak terduga. Namun, orang-orang lain di istana leluhur bukanlah dirinya. Yang lainnya berasal dari bawah tanah, tetapi mereka bukan berasal dari bawah tanah. Mereka adalah sisa-sisa dari zaman alam semesta sebelumnya. Mereka berasal dari zaman alam semesta sebelumnya. Mereka sudah melakukan persiapan. Mereka sudah memasang banyak jebakan di istana leluhur. Mereka bahkan telah merencanakan sesuatu untuk menyerang wilayah pertambangan Taiji kami. Ketika kalian menyegel istana leluhur dan meninggalkannya, kami merasa bahwa reruntuhan prasejarah yang mengerikan telah tiba di wilayah pertambangan kami. Reruntuhan itu telah menghalangi kami untuk menyerap kekuatan wilayah pertambangan dan Dao Agung, membuat kemajuan kami melambat selama bertahun-tahun. Ada sedikit ketakutan dalam suara dewa kuno Taiji yang berada di dalam telur. Kami dilahirkan dengan hati yang takut dan selangkah lagi untuk mencapai Dao. Karena itu, ketika tamu tak diundang datang ke wilayah pertambangan, kami meminjamkan batu mentah Taiji karena kami tidak dapat menyerap banyak kekuatan dari batu mentah tersebut selama jutaan tahun terakhir. Kami tidak dapat menyerap banyak kekuatan dari wilayah pertambangan, jadi tidak ada salahnya meminjamkannya kepadanya untuk sementara waktu. Qin Mu segera membuka mata vertikalnya di tengah alisnya dan melihat ke bawah tanah tambang. Mata ilahinya tak tertandingi, dan ia bahkan dapat melihat menembus pecahan-pecahan surga agung di bawah danau Giok. Ia dapat langsung melihat seluruh bawah tanah tambang Taiji. Ia melihat pecahan kuno langit agung yang menjulang tinggi menggerogoti ladang bintang dan melahap tambang. Ada reruntuhan misterius tepat di bawah tambang Taiji, dengan bangunan-bangunan aneh di atas reruntuhan yang terbuat dari emas dewa terbaik. Meskipun tertutup karat berbintik-bintik, riak-riak Dao Agung masih terlihat mengalir di permukaan. Seharusnya itu adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh peradaban maju yang telah menggunakan emas dewa tertinggi untuk membangun kota dewa dalam upaya bertahan dari kehancuran besar alam semesta dan datang ke alam semesta baru. Namun, Qin Mu tidak melihat makhluk hidup di sana seolah-olah kehidupan mereka telah hancur. Karena itu adalah pecahan langit agung yang menjulang tinggi, seharusnya tidak sesederhana itu. Namun, Ibu Suri tak mampu melihat pemandangan ini dan tak memahami ketakutan dewa kuno Taiji, saudara Dao, karena kalian semua terkurung dan tak mampu mengembangkan kultivasi kalian, kalian seharusnya tak bisa lahir ke dunia dengan sempurna. Karena kalian semua telah berhenti berkembang, apa yang bisa kukatakan tentang membantuku? Ia berkata dengan acuh tak acuh, maafkan kelancanganku, tapi keuntungan diutamakan. Jika aku tidak punya cukup keuntungan, mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Jika kau tidak bisa menolongku, maka bersekutu denganmu dan bergandengan tangan untuk melawan bencana di masa depan hanyalah lelucon. Tatapan Qin Mu berkedip. Kalau begitu, kedua Dao bersaudara itu berencana untuk datang ke dunia sebelum waktunya.
Hati Ibu Suri sedikit bergetar. Mendengar pengingatnya, ia langsung teringat inti masalahnya. Alasan mengapa Dewa Kuno Taiji memintanya untuk datang mungkin karena ia ingin lahir lebih awal. Jika Dewa Kuno Taiji lahir dan meninggalkan area pertambangan, maka ia memang bisa menjadi penolongnya. Dewa Kuno memuji, Yang Mulia Mu memang sangat cerdas. Ia bisa memahami niat elegan seseorang hanya dengan mendengar seutas tali. Sayangnya, kekuatanmu tidak cukup. Kalau tidak, kami pasti akan memilihmu sebagai sekutu kami dan bukan permaisuri. Tebakanmu benar. Kita memang punya niat untuk dilahirkan. Perempuan dalam telur berkata, kita terjebak di sini. Kita memiliki area pertambangan yang kosong, tetapi tidak mampu menyerap kekuatan untuk memahami Dao Agung. Hati Dao kita juga telah dihancurkan dan diserbu oleh dunia sekuler. Daripada terus-menerus menjaga area pertambangan Taiji, lebih baik kita dilahirkan lebih dulu dan berjalan di dunia sekuler. Pria dalam telur berkata, hal-hal sepele di dunia sekuler telah menghancurkan hati Dao kita. Kita memiliki hati yang cerdas, hati yang takut, hati yang gembira, amarah, duka, dan kegembiraan. Kita memiliki emosi negatif berupa keserakahan, ketakutan, pembunuhan, nafsu, kekuasaan, keuntungan, kelicikan, dan tipu daya yang telah menunda jalan kita menuju Dao. Karena Dao diberikan kepada kita oleh dunia fana, kita harus menjalaninya. Suara perempuan dalam telur berkata, hanya dengan menjalani dunia fana kita dapat mengatasi keserakahan, ketakutan, kekuasaan, dan kepentingan. Hanya dengan begitulah kita dapat menyingkirkan hati yang penuh kepintaran dan ketakutan, membiarkan hati Dao kita kembali ke kesederhanaan seperti sebelum semua kehidupan muncul, sehingga menjadi jalan dan membebaskan diri kita sendiri. Kata-kata Dewa Kuno Taiji membawa emosi yang berbeda bagi Qin Mu dan Ibu Suri. Masing-masing hati mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Permaisuri janda teringat saat ia dilahirkan. Jalan menuju lubang runtuhan itulah yang memberinya kesadaran. Saat itu, kesadarannya begitu murni, dan paling cocok dengan jalan menuju lubang runtuhan. Hati Daonya adalah hatinya. Ia dilahirkan di bunga teratai jurang besar lubang runtuhan, dan suasananya damai dan indah. Namun, kapan semua ini mulai berubah? Apakah ketika Sang Pencipta menemukannya, Dewa Kuno kelahiran Dao ini, dan merasakan kekuatan reproduksinya, sehingga ia memujanya dan memohon perlindungan agar rasnya memiliki lebih banyak keturunan dan diberkati? Apakah saat Sang Pencipta mencoba menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan musuh-musuhnya? Apakah saat ia bertemu dengannya di awal mula absolut dan jatuh cinta padanya? Atau saat ia merasakan pemujaan kepada Sang Pencipta, pemujaan semua makhluk hidup, dan hasrat untuk menikmati kekuasaan? Namun, ia tidak memiliki kesadaran setinggi Dewa Kuno Taiji, sehingga ia tidak menyadarinya, sehingga ia jatuh ke dunia fana. Qin Mu memikirkan hal lain. Ia merasa bahwa memang merupakan jalan yang layak bagi Dewa Kuno Taiji untuk menempa hati taunya di dunia fana. Lagi pula, ia juga telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan di dunia fana, tumbuh sedikit demi sedikit. Hati taunya juga terus tumbuh di sepanjang jalan, alam taunya juga perlahan meningkat. Ia memikirkan hal lain, yaitu Lan Yutian. Dulu, Guru Langit Yu selalu diganggu oleh hal-hal sepele di dunia sekuler, sehingga hati taunya tidak semurni Lan Yutian. Meskipun Lan Yutian sekarang berjalan di dunia sekuler, ia lebih seperti dewa kuno yang bertelur sebelum kelahiran semua kehidupan. Ia tidak memiliki hati utilitarianisme, ia tidak memiliki hasrat akan kekuasaan atau pikiran-pikiran yang mengganggu. Ia hanya memiliki hati tahu yang tak tertandingi kemurniannya. Dibandingkan dengan dewa-dewa kuno lain yang bertelur selain Taiyi, ia lebih seperti dewa kuno yang bertelur, diam-diam menyerap nutrisi di area pertambangan besar di dunia sekuler untuk mengembangkan dirinya. Ia adalah orang yang paling dekat dengan pencapaian Dao. Dalam harta karun ilahi embrio roh Qin Mu, Tai Shi juga memiliki pemahamannya sendiri. Ia tanpa sadar telah berhenti menyerap kekuatan batu-batu primordial dan tambang Tai Shi, diam-diam memikirkan jalan masa depannya. Meskipun formasi Dewa Kuno Taiji mengejarku, pemahaman mereka tentang Dao sudah di atasku. Ia tak kuasa menahan desahan, ia merasa sangat diuntungkan. Permaisuri telah menduduki area pertambangan Taishiku. Sekalipun aku bisa meminjam tanganmu, yang mulia surgawi, untuk mengambilnya kembali dan menyerap sepenuhnya kekuatan area pertambangan, aku tetap tak bisa mencapai kesempurnaan, mencapai Dao, atau melampauinya. Aku juga perlu menjadi seperti Dewa Kuno Taiji dan berkeliling dunia untuk mengasah hati Daoku. Hanya dengan begitu aku bisa mencapai level saudara Taois Tai. Masing-masing memiliki pencapaian dan pemahamannya sendiri, tetapi hal-hal yang mereka pahami berbeda. Dewa Kuno Taiji yang berada di dalam telur berkata, kali ini, kami mengundang permaisuri karena kekuatan kami tidak cukup untuk memecahkan telur dewa. Tolong bantu kami. Kaisar permaisuri berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami harus membantumu. Qin Mu juga berdiri dan berkata dengan serius, saudara-saudara Dao di dalam telur, bagaimana kalian akan memperlakukanku setelah kalian lahir? Aku ingin tahu posisi kalian.
Janda permaisuri menatapnya, niat membunuh terpancar di mata indahnya. Yang mulia Mu, kau saat ini dan 10 yang mulia kami bagaikan belalang di tali yang sama. Kau harus sadar dan memperbaiki posisimu. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika tidak, kau hanya akan mengundang masalah bagi dirimu sendiri. Sinhole adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang dapat memusnahkanmu. Dao Agung Sinhole juga salah satu dari sedikit Dao Agung yang dapat menghancurkan seni ilahi yang sulit dihadapi. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan niat membunuhnya melonjak. Jika kedua saudara Dao itu ingin menjadi musuhku di masa depan, aku pasti akan bertarung sampai mati hari ini. Pikirkanlah. Ia berbalik. Permaisuri, jika kau merasa seni ilahi Sinhole dapat melenyapkanku, kau sebaiknya mencobanya. Niat membunuh Ibu Suri meningkat, dan Qin Mu bisa merasakannya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, Ibu Suri, kau memiliki niat membunuh, dan kau selangkah lagi untuk mencapai Dao. Yang mulia Mu, ketika kau mencapai Dao di masa depan, kau juga akan menjadi Dao melalui kata-kata. Ibu Suri mengangkat tangannya dan menunjuk, dan sebuah jurang besar muncul di atas kepala Qin Mu, dengan dingin berkata, kembalinya aku ke reruntuhan mata laut, aku tidak tahu berapa banyak orang suci, berapa banyak pahlawan, Yu Mu Tianzun bukanlah yang pertama, tidak akan menjadi yang terakhir. Aku akan mengisi mata laut denganmu hari ini. Jika kau bisa bertahan hidup 100 tahun, aku akan mengampuni nyawamu. Semangat juang Qin Mu membumbung tinggi ke langit. Ia mengulurkan jarinya dan mengelusnya pelan. Air tak terbatas muncul dan memenuhi udara. Dalam sekejap, lautan giok muncul di antara mereka berdua, menarik mereka semakin jauh. Qin Mu berdiri di podium giok di tepi lautan giok dan menatap punggung kaisar dengan tatapan dingin. Cahaya di belakangnya bersinar terang, dan istana-istana surgawi pun bermunculan. Roh-roh primordial bersemayam di semua istana surgawi, dan ketika mereka berdiri di lautan giok, hanya istana surgawi beban ekstrim yang belum rampung. Jika roh primordialku menyeberangi danau giok dan melewati panggung eksekusi dewa, aku akan memasuki ranah 9 panggung penjara. Akankah aku mampu melawan yang mulia surgawi dan tidak mati? Cahaya cemerlang berkelebat di matanya, dan keyakinan yang mengerikan mulai menggeliat di hatinya. Ia ingin melawan yang mulia surgawi secara langsung. Permaisuri Kaisar tidak secara langsung diturunkan oleh yang mulia surgawian, jadi jika yang mulia surgawian secara langsung turun, ia tidak akan memiliki pemikiran yang begitu berani. Kemampuan permaisuri yang tak terduga, tetapi permaisuri Kaisar hanyalah seorang dewa kuno. Bahkan jika ia dikendalikan oleh roh primordialnya, ia tidak dapat menandingi semua kehebatan pertempurannya. Jika Qin Mu melintasi 2 alam berturut-turut, bahkan jika alam ini belum sempurna, kultivasinya akan tetap meroket, dan peningkatan kemampuannya akan sangat menakjubkan. Dalam keadaan seperti itu, akankah ia mampu melawan para dewa? Karena ia telah berkultivasi di Danau Giok, ia membutuhkan kesempatan untuk pamer. Ia perlu melihat kultivasinya, kemampuannya, dan alam daonya. Mereka berdua hampir meledak. Permaisuri Kaisar hendak bergerak ketika Dewa Kuno Taiji di dalam telur tiba-tiba menghela napas dan berkata serempak, kalian berdua, tenanglah. Roh primordial istana surgawi Qin Mu telah mencapai tepi Danau Giok, memungkinkan kultivasinya untuk terus meningkat. Roh primordialnya berjalan menuju panggung eksekusi dewa di istana surgawi. Kata-kata Dewa Kuno Taiji membuatnya menghentikan roh primordialnya. Permaisuri Kaisar mengangkat alisnya dan menahan amarahnya. Dewa Kuno Taiji berkata, Permaisuri, Guru Langitmu, mundurlah selangkah dan bukalah langit dan laut. Selangkah lebih maju lagi, darah akan mengalir ke seluruh tanah. Tidak perlu marah untuk masalah kecil ini. Guru Langitmu, setelah kami lahir, kami menjalani penempaan di dunia sekuler untuk mengasah hati dao kami. Kami berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan pernah menjadi musuh Guru Langitmu di masa depan. Apakah Anda puas dengan janji ini? Qin Mu membubarkan niat membunuh dan niat bertarungnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia membungkuk dalam-dalam ke tanah. Terima kasih atas kebaikan Anda, Saudara Dao. Saya sangat berterima kasih. Saya harap kalian berdua tidak akan melupakan apa yang saya katakan hari ini. Saya tidak berani lupa, suara pria dan wanita Dewa Kuno Taiji terdengar tumpang tindih di dalam telur. Dengan kata-kata Anda, saya bisa merasa tenang. Qin Mu mundur selangkah dan melirik Permaisuri sebelum berbalik untuk pergi. Permaisuri, aku akan menunggumu di luar. Kaisar Permaisuri mengabaikannya dan bertanya, kapan saudara tahu ingin lahir? Dewa Kuno Taiji sedikit terkejut dengan kepergian Qin Mu, tetapi karena masalah yang dihadapi berkaitan dengan apakah mereka berdua bisa lahir atau tidak, ia tidak terlalu memikirkannya. Kekuatan kami tidak cukup untuk memecahkan cangkang telur, jadi kami meminta Permaisuri untuk bertindak dan membelah cangkang telur untuk membantu kami keluar. Istana leluhur mungkin tidak jauh dari kekacauan ini, jadi tentu saja yang terbaik bagi kami untuk keluar sesegera mungkin, katanya. Baiklah. Kaisar Permaisuri berbalik dan berjalan keluar dari tambang. Tubuh asliku akan segera datang. Ketika saatnya tiba,
Aku akan membutuhkan bantuan kalian berdua untuk membuka reruntuhan yang kembali dan membawanya ke tambang. Aku perlu meminjam kekuatan teratai kembar untuk memecahkan cangkang telur. Dewa kuno Taiji segera berkata, jangan khawatir, Permaisuri. Aku masih punya beberapa trik. Namun, Yang Mulia Mhu, kalian berdua tidak perlu khawatir tentang urusannya. Kalian berjanji untuk tidak berurusan dengannya, tetapi aku tidak. Sosok Permaisuri Kaisar menghilang dari tambang dan berjalan ke pasir yang memenuhi langit lapangan bintang Taiji. Qin Mu berjalan ke separuh lapangan bintang Taiji lainnya, dan pasir putih menari-nari di langit. Sosok Permaisuri Kaisar juga dengan cepat menghilang ke kedalaman pasir putih, suaranya terdengar dari jauh. Seseorang harus tahu batasnya sendiri. Ia harus tahu luasnya langit dan bumi. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Aku berkata untuk mengisi mata laut, jadi aku membiarkannya memenuhi mata laut. Aku berkata untuk menekannya selama 100 tahun, jadi aku menekannya selama 100 tahun. Dewa kuno Taiji di dalam telur mendesah. Bagi Yang Mulia Mu untuk bisa bertahan hidup di tempat berbahaya seperti hutan hitam besar, itu berarti kultivasinya sudah luar biasa. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Wanita di dalam telur berkata, lagi pula, dia mengancam kita dan memaksa kita untuk menyerahkan batu mentah dan 100 batu dewa. Wajar saja jika dia ditindas selama 100 tahun. Pria di dalam telur berkata, apa yang kau katakan masuk akal. Namun, baginya untuk bisa bertahan hidup di hutan hitam besar, itu berarti dia telah mendapatkan persetujuan dari saudara Taois itu. Ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Setidaknya kita harus memberi saudara Taois itu sedikit wajah. Lagi pula, dia berpikir sejenak dan berkata, aku bisa merasakan aura saudara Dao Taishi darinya. Tadi, ada momen di mana auranya berasal darinya. Kau terlalu khawatir. Wanita di dalam telur itu tertawa. Tidak apa-apa jika kau mengkhawatirkan saudara Dao Taiyi, tapi apa gunanya mengkhawatirkan Taishi? Kekayaan Taishi tidak melimpah, dan jauh lebih rendah daripada kita. Dia adalah telur dewa kuno kedua yang digali, hanya kedua setelah Taishi, dan dia tidak memiliki kekayaan Taishi. Taichu lebih dewasa. Meskipun lahir lebih awal, dia juga dipuja oleh Sang Pencipta. Dia kuat dan berkuasa. Apa yang dimiliki Taishi? Setelah digali, dia ditekan oleh Taichu. Bahkan jika dia bergabung dengan Guru Surgawimu, Guru Surgawimu hanyalah karakter yang tidak penting. Pria di dalam telur itu berkata, lagi pula, mereka berdua berasal dari garis keturunan istana leluhur dan lahir dengan 5 dao bawaan. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Taishi terlalu jauh dari dao. Kita jauh lebih dekat dengan dao daripada dia. Akan sulit bagi kita untuk mencapai dao jika kita terlalu berhati-hati. Tidak perlu terlalu khawatir. Wanita di dalam telur berkata, dengan bantuan Taishi, dia tidak akan mati meskipun tertindas di lubang pembuangan. Apa gunanya menekannya selama 100 tahun untuk memeras kita demi batu-batu suci? Dia telah menyinggung Permaisuri Taishu. Permaisuri Taishu sangat membencinya. Hanya ini saja akan membuatnya sulit mencapai dao dalam hidupnya. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Benar. Suara laki-laki di dalam telur itu tak lagi terdengar, diam-diam menunggu kedatangan selir Yantian. Permaisuri Kaisar menjelajahi gurun pasir putih. Dewa kuno Taiji masih merawatnya. Pasir putih itu terbuat dari bintang-bintang mati, dan sangat padat. Pasir itu dipenuhi energi elemen geomagnetik yang mengerikan, mendistorsi ruang, dan sangat mengurangi kecepatan perubahan materi. Perubahan materi menyebabkan ilusi waktu berlalu. Di tempat ini, materi hampir statis, dan kecepatan perubahannya sangat lambat, memberi orang ilusi bahwa waktu membeku. Perubahan materi di pasir putih berlangsung lambat, itulah sebabnya sejumlah besar energi terkumpul. Ketika energi itu meledak, ia akan melahirkan ki pedang yang tak tertandingi mengerikannya. Ki pedang ini melintasi kehampaan alam semesta dan dapat melewati banyak galaksi, menghancurkan planet dan bintang. Sungguh luar biasa kuat. Di gurun pasir putih di medan bintang Taiji, ki pedang ini ada di mana-mana, membuatnya mustahil untuk dilawan. Jika dalam keadaan normal, Ibu Suri tidak akan mau masuk ke tempat berbahaya seperti itu dengan mudah. Untungnya, dengan bantuan Dewa Kuno Taiji, ia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak energi untuk menghadapi gurun pasir putih. Ia hanya perlu bergerak maju. Di depannya, angin dan pasir memenuhi langit. Ibu Suri samar-samar dapat melihat sosok tinggi. Sosok itu adalah Qin Mu. Dibandingkan dengan orang dewasa lainnya, Qin Mu tinggi dan tampak muda. Wajahnya masih memancarkan aura kekanak-kanakan seorang pemuda, tetapi janggut di dagunya sangat keras kepala. Jenggot itu selalu terlihat di wajahnya yang keras kepala. Qin Mu telah berhenti di gurun pasir putih, dan auranya semakin kuat. Ibu Suri sedikit mengangkat alisnya. Pemuda itu berdiri tegak di gurun pasir, dan pasir putih yang mengerikan bersiul melewatinya. Pedang ki alam semesta yang mengerikan benar-benar menembus tubuhnya, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Itu adalah dao dari awal mula. Tanpa disadari,
Qin Mu selalu berada di alam surga Dao tingkat 24, dalam tahap awal primordial yang mempertanyakan King Ming. Dalam kondisi ini, 10.000 mantra tak dapat menyerang dan 10.000 jalur tak dapat melukainya. Bahkan di tempat berbahaya seperti medan bintang Taiji, ia tetap aman dan sehat. Inilah tempat tak terkalahkan dari kondisi bawaan. Ada 5 Dao Agung dalam kondisi bawaan, dan perubahan besar disebut kekacauan, dan ketiadaan tanpa batas. Primordial tak berwujud dan tak berwujud, dan ki bawaan dapat berubah dengan kesadaran ilahi. Primordial memiliki wujud tetapi tidak memiliki substansi, dan Tai tak berwujud dan berwujud. Taiji Yin dan yang mengubah segalanya menjadi kehidupan. Inilah 5 Dao Agung tertua dan paling primitif dari kondisi bawaan. Jika seseorang dapat menguasai salah satunya, ia akan mampu berdiri di posisi tak terkalahkan dari kondisi bawaan. Qin Mu sedang mengeksekusi seni ilahi agung yang ia pahami dari jalur Tai Shi. Meskipun itu hanya cara untuk menunjukkannya, dalam keadaan seperti itu, jika dia ingin menyakitinya, dia harus menggunakan seni suci tingkat 5, atau kemampuannya akan jauh lebih kuat darinya. Namun, seni ilahi tetaplah seni ilahi, dan Dao Agung tetaplah Dao Agung. Seni ilahi memiliki kekurangan dalam transformasinya. Jika seseorang belum mencapai Dao, tidak akan ada kekurangan. Jika tidak, Kaisar Surgawi Primordial tidak akan mati, dan Dewa Kuno Taiji tidak perlu bersembunyi ke segala arah. Awal primordial tidak akan mengalami banyak kemalangan, dan Taisu tidak akan muncul di dunia lebih awal. Permaisuri Kaisar, tidak mudah bagi kami untuk membantu Anda, mohon maafkan kami. Suara Dewa Kuno Taiji tiba-tiba terdengar di telinga Permaisuri Kaisar. Permaisuri mengangguk ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua tidak perlu membantu kami. Saat suaranya jatuh, gurun pasir putih di sekitar mereka tiba-tiba menjadi tenang. Pasir putih tidak naik, dan semuanya tenang. Domain harta karun ilahi embrio roh Qin Mu tiba-tiba menyebar, dan sudut mata permaisuri berkedut. Ia melihat punggung Qin Mu masih menghadapnya tadi, tetapi saat ini, ia benar-benar menghadapnya. Qin Mu tidak berbalik sama sekali, namun ia bisa melihat wajah Qin Mu, yang membuat Ibu Suri sulit memahaminya. Berpura-pura misterius. Ibu Suri mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Jurang besar reruntuhan yang kembali muncul di atas kepala Qin Mu. Jurang itu panjangnya 10.000 mil dan seperti retakan berbentuk kerucut, menelan Qin Mu bulat-bulat. Inilah kuda hitam itu. Ibu Suri berbalik dan berjalan pergi. Kau takkan mampu menahan satu pukulan pun. Pada saat itu, ledakan dahsyat datang dari jurang besar reruntuhan yang kembali. Itu seperti iblis raksasa yang menelan sesuatu yang tak tercerna. Itu tersangkut di tenggorokannya dan tak bisa dimakan atau dimuntahkan. Ibu Suri mengerutkan kening dan berhenti untuk berbalik. Ia melihat Qin Mu berdiri di jurang reruntuhan yang kembali, tubuhnya tak bergerak. Seseram apapun jurang reruntuhan yang kembali itu, ia tak berdaya. Permaisuri, jangan lupa bahwa tubuh jasmani Anda selalu berada di tanganku. Di jurang reruntuhan yang kembali, Qin Mu mengulurkan tangan, ia mengepalkannya erat-erat. Aku telah melihat semua rahasia tubuh jasmani Anda. Aku telah menggunakan aljabar mikroskopis dan aljabar makroskopis untuk membangun model tubuh jasmani Anda yang tak tertandingi detailnya. Ia tersenyum bangga. Aku lebih mengenal tubuhmu daripada dirimu. Manusia bau. Sang permaisuri mencibir dan berkata, sepertinya aku tidak hanya akan memotong tanganmu, tetapi juga kepalamu. Pada saat ini, selir kekaisaran Yantian bergegas menuju lapangan bintang Taiji, memasuki gurun pasir hitam, dan selir kekaisaran langit, senjata ilahi kerajaan Tianzun, juga mengikuti tanpa debu sama sekali hingga ke kedalaman gurun. King Tianfei dan senjata ilahi kerajaan Tianzun keduanya adalah eksistensi tingkatan pemuja surgawi. Bahkan Jue Wuchen pun tak dapat mendeteksi mereka. Mereka hanya melihat Jue Wuchen berjalan memasuki area pertambangan yang megah. Area pertambangan itu selalu berubah, yang membuat kedua pemuja surgawi itu mendecakkan lidah takjub. Ketika mereka memasuki area pertambangan, mereka melihat bahwa area pertambangan ini penuh dengan keagungan Taiji Dao, Yin dan yang lahir, dan tak ada habisnya bagi mereka. Taiji Dao dapat mengubah makhluk hidup di langit dan bumi, seperti raksasa purba, bunga, rumput, serangga, tumbuhan, serangga, manusia, dewa, iblis, dan monster. Bahkan dewa-dewa kuno pun dapat diciptakan. Ia juga dapat mengubah benda-benda mati di alam semesta, seperti sungai, gunung, lautan, awan petir, kilat, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itulah keajaiban penciptaan. Bahkan Qi Tianfei dan Shi Qiluo, yang mengendalikan senjata dewa, terpesona. Mereka memuji kekuatan para dewa Tai Chi kuno dan kedalaman tambang Tai Chi. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah tambang palsu yang dipasang oleh tambang asli untuk menghalangi pandangan mereka. Di antara para dewa kuno yang bertelur, para dewa Tai Chi kuno adalah yang paling berubah-ubah. Bahkan para dewa surgawi pun akan kesulitan mendeteksi kedalaman tambang palsu ini.
Namun, setelah mengikuti Jue Wuchen begitu lama, selir Qiang Tian dan Dewa Senjata Dewa Surgawi tidak pernah sampai ke kedalaman tambang. Mereka merasa cemas dan curiga. Dewa Senjata Dewa Surgawi baru saja akan menguji kekuatan tambang ini ketika suara Jue Wuchen yang jernih dan menyegarkan tiba-tiba terdengar. Permaisuri Guisu datang mengunjungi saudara Tao. Tolong tunjukkan dirimu. Dewa Senjata Dewa Surgawi segera menahannya. Namun, dia melihat bahwa perubahan di tambang itu berangsur-angsur mereda, dan sebuah lorong muncul di bawah kaki Jue Wuchen. Jue Wuchen melangkah masuk ke kedalaman area pertambangan. Kedua dewa langit itu terus mengikutinya untuk waktu yang lama. Tepat ketika mereka hampir kehilangan kesabaran, pohon willow tiba-tiba bersinar terang. Sebuah altar alami yang megah muncul di hadapan mereka. Ada 8 batu mentah Tai Chi yang melindungi sebuah telur dewa. Kedua dewa langit itu kembali menahan diri. Mereka menyaksikan Jue Wuchen membungkuk kepada telur dewa dan duduk. Jue Wuchen dan telur dewa saling berbasa-basi. Tepat ketika kedua dewa langit itu hendak menampakkan diri, percakapan tiba-tiba berubah. Ketika mereka berbicara tentang perkembangan dunia, telur dewa itu meniup keong, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Kedua dewa langit itu kembali menahan diri. Pada saat ini, kedua dewa langit itu tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan dewa yang kuat. Mereka berdua terkejut. Bahkan area pertambangan Tai Chi sedikit bergetar dalam fluktuasi tersebut, seperti gulungan yang tertiup angin, bergetar sedikit. Tidak. Area pertambangan Tai Chi yang sesungguhnya lahir di awal mula alam semesta. Belum lagi fluktuasi kekuatan ilahi, bahkan jika para dewa menyerang, mereka tak akan mampu menggoyahkannya. Kedua dewa itu waspada. Pada saat ini, fluktuasi kedua datang. Fluktuasi ini bahkan lebih kuat, seolah-olah para dewa menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Senjata ilahi, dewa kerajaan, mengeluarkan teriakan panjang. Ia melepaskan seluruh kekuatannya tanpa ragu. Seketika, area pertambangan ini hancur. Gunung-gunung runtuh, matahari dan bulan hancur, binatang buas, dewa, dan fenomena aneh lainnya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gumpalan Qi Yin Yang dan berhamburan. Kau benar-benar membodohiku. Senjata ilahi, dewa kerajaan, berdiri dan melihat gelombang pasir hitam bergulung. Tak lama kemudian, pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat besar di matanya. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi planet, dan gurun pasir hitam berubah menjadi galaksi yang megah, miliaran bintang. Ia sebenarnya berada di galaksi yang luas, dan planet-planet menari-nari di depannya, menghalangi pandangannya sepenuhnya. Sementara itu, selir Qi Tian juga menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam galaksi yang kacau. Melihat sekeliling, ia tidak lagi melihat jejak senjata suci Kaisar Tianzun atau Jue Wuchen. Sungguh dewa Tai Chi kuno. Tangan dan matanya begitu kuat? Selir Qi Tian tak kuasa menahan diri untuk berseru, ia bahkan bisa mempermainkan seorang Tianzun sebelum ia datang ke dunia. Jika kau datang ke dunia, seberapa hebatkah itu? Metode seperti itu tidak dapat menjebak seorang Tianzun. Kau sebaiknya mati saja di dalam cangkang telur agar kau tidak datang ke dunia dan menimbulkan kekacauan seperti Tai Chu. Ia melangkah maju dan menyapukan indera ketuhanannya yang kuat ke segala arah, menyingkirkan bintang-bintang. Jika terlalu banyak bintang, ia akan langsung melangkah ke dalam kehampaan. Sekuat apapun dewa kuno Tai Chi, ia tak dapat menyentuh kehampaan. Tai Chu berada di peringkat sebelum Tai Chi. Dao Tai Chu dibagi menjadi indera ilahi dan ki bawaan. Indera ilahi pandai memasuki kehampaan. Sebagai reinkarnasi Kaisar Tai, selir King Tian pandai dalam indera ilahi. Bahaya di medan bintang Tai Chi tidak berguna baginya. Hanya ketika dewa kuno Tai Chi muncul dan memasuki alam Dao, surga ke-35 akan menjadi ancaman bagi Kaisar Tai. Namun, surga ke-35 tidak akan menjadi ancaman bagi buah Dao Kaisar Tai. Hanya ketika dewa kuno Tai Chi mencapai Dao dan menandai kehampaan tertinggi, barulah ia dapat menjadi ancaman fatal bagi Kaisar Tai. Seperti yang dikatakan dewa kuno Tai Chi, mereka terlalu jauh dari Dao. Mereka perlu muncul dan memasuki dunia fana untuk menempa diri agar mencapai Dao. Jika tidak, bahkan jika mereka adalah dewa kuno yang bertelur, ada banyak keberadaan di dunia ini yang dapat mengancam nyawa mereka. Selir Gao Tian terbang melintasi medan bintang untuk mencari area pertambangan yang sebenarnya. Di sisi lain, senjata ilahi, Raja Surgawi, dilahap oleh jurang maha dahsyat. Sebuah retakan besar bergerak cepat di Starfield. Kemanapun retakan itu lewat, bahkan bintang-bintang pun ikut terlahap. Sebagai penguasa langit ke-11, kemampuan ilahi tertinggi Nyonya Yuan Mu sungguh dahsyat. Bahkan medan bintang Taiji pun tak mampu menghentikannya. Kedua penguasa langit itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Di depan mereka terbentang pegunungan yang membentang melintasi medan bintang dan menindas planet-planet yang tak terhitung jumlahnya. Pegunungan ini sungguh mengejutkan dan memberikan kejutan yang tak terbayangkan. Fluktuasi kemampuan ilahi penguasa langit itu berasal dari sana. Kali ini, fluktuasinya bahkan lebih jelas. Kedua penguasa langit itu segera menyadari bahwa fluktuasi ini adalah kemampuan ilahi selir Tian Yan. Mungkinkah selir Yan mencoba membunuh dewa kuno Taiji?
Keduanya terkejut bersamaan. Mereka bergegas menuju pegunungan. Ketika mereka mencapai puncak pegunungan yang tak terukur itu, mereka melihat sekeliling. Tiba-tiba, medan bintang yang luas itu berubah menjadi gurun pasir lagi. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menghilang, hanya pasir yang bergulung-gulung yang tersisa. Yang aneh adalah di satu sisi terdapat gurun hitam, dan di sisi lainnya terdapat gurun putih. Medan pegunungan ini rumit, dan pegunungannya terus berubah. Bahkan kedua dewa itu pun tak dapat menemukan permaisuri Yan untuk sesaat. Pada saat itu, fluktuasi seni dewa kecil tiba-tiba datang. Kedua dewa itu buru-buru menoleh, dan mereka melihat pasir putih menari-nari di langit. Dua sosok berlari kencang di gurun pasir putih, saling bertarung. Di belakang mereka berdua terdapat istana-istana surgawi yang bersinar dengan cahaya ilahi. Sekalipun angin dan pasir kencang, tetap saja sulit untuk menghalangi cahaya dari istana-istana surgawi mereka. Permaisuri, kakak, jalan kecil itu. Kedua dewa itu segera menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah permaisuri. Orang yang sedang bertarung dengannya mengejutkan mereka. Ternyata itu adalah Qin Mu, dewamu. Pada saat itu, Qin Mu dengan cepat melintasi gurun pasir putih. Ada jurang-jurang besar yang runtuh di depan dan di belakangnya. Jurang-jurang itu seperti lubang yang bisa menelan segalanya, menelan segalanya. Itulah seni ilahi permaisuri. Di bawah kakinya terdapat wilayah harta karun ilahi embrio roh, yang menyebar dan bergerak mengikuti gerakannya. Di depannya, terdapat jarak 300 yard, dan permaisuri juga dengan cepat melintasinya. Semua jenis seni ilahi tersebar di antara jari-jari dan telapak tangannya. Tiba-tiba, 18 roh primordial terbang dari 19 istana surgawi Qin Mu dan mengelilingi roh-roh primordial istana surgawi utama. Postur mereka semua berbeda, dan semangat juang mereka menjulang tinggi. Seolah-olah 18 kaisar agung mengelilingi kaisar surgawi, dan para dewa kuno surga muncul dari berbagai dunia surga, mereka bertarung dan membantai satu sama lain, dan tubuh mereka ganas saat mereka menampilkan citra dewa perang. Qin Mu dan permaisuri bertabrakan dengan suara dentuman keras, melepaskan kekuatan seni ilahi ini hingga batasnya. Namun, ketika ia dan permaisuri bersentuhan, Qin Mu tersungkur ke belakang, dan ia praktis terbaring telentang di tanah saat ia menginjak gurun untuk mundur cepat, ia menghilangkan kekuatan permaisuri. Saat berikutnya, jurang besar muncul di belakangnya, dan permaisuri melangkah keluar. Lengan bajunya yang panjang berkibar tertiup angin, berubah menjadi mulut jurang besar yang langsung menuju kepala Qin Mu. Momentum mundur Qin Mu belum berhenti ketika ke-18 roh primordial kembali ke posisi masing-masing dan duduk di platform eksekusi dewa masing-masing. Darah dan ki jahat melingkari mereka, tetapi mereka tidak dapat melukai roh primordialnya sedikit pun. Tanpa disadarinya, ia telah menyeberangi danau giok dan maju ke panggung eksekusi dewa. Semua istana surgawi tiba-tiba menyusut dan terbang ke tengah alisnya secara bersamaan. Tubuh jasmani Qin Mu langsung menjadi sangat terang. Kekuatan jejak dewa kuno diaktifkan di semua lubang tubuhnya, meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga ekstrim. Pada saat itu, posisi istana surgawi di pengadilan surga di tengah alisnya berubah. Mereka menjadi tubuh utama istana penciptaan surgawi, dan istana surgawi lainnya saling melengkapi. Dalam sekejap, kekuatannya menyatu. Tubuh jasmaninya mengembang dengan cepat, dan otot-ototnya menjadi ganas. Kekuatannya langsung meroket ke tingkat yang tak tertandingi. Tubuh ilahi merah tua. Tubuhnya yang hampir tertancap di gurun segera bangkit. Wilayah harta karun ilahinya membuat permaisuri tak berdaya untuk muncul di belakangnya. Qin Mu meninju lengan baju permaisuri dan menghantam naga kuning. Sedalam apapun jurang reruntuhan yang kembali mencoba mencekiknya, itu tak mampu menghancurkan kekuatan pukulannya. Sebagai surga ke-18 di alam daonya, kematian tubuh ilahi Crimson Bright tak hanya menyatukan jalur penciptaannya, tetapi juga jalur bela diri dan keterampilan bertarungnya. Dewa-dewa kuno terkenal dengan tubuh jasmani mereka yang kuat, dan mereka juga secara alami menguasai Dao Agung, namun jalur bela diri adalah seni absolut yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Dia bagaikan seorang kaisar agung jalur bela diri. Dalam pertarungan jarak dekat, dia mampu mencabik-cabik naga dan menghancurkan burung phoenix, dan tubuh penguasanya mampu mencapai surga. Di saat yang sama, dia juga memiliki tubuh abadi dan roh primordial abadi Kaisar Crimson Bright. Di balik lengan baju Kaisar, telapak tangannya melesat bagai ular roh dan bertabrakan dengan tinjunya. Tubuh fisik dewa kuno yang tak tertandingi itu terekspos sepenuhnya. Tubuh aslinya telah mati muda dan dibunuh oleh Nyonya Yuan Mu di awal dan pertengahan periode Naga Han. Ia sempat tertindas di kapal hantu, tetapi setelah mendapatkan tubuh fisiknya dari Qin Mu, ia menggunakan kultivasinya untuk meningkatkan kekuatan tubuh aslinya, itu bukan masalah kecil. Namun, ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam bentrokan langsung dengan Qin Mu. Tubuh fisik dan roh primordialnya sangat menyatu, dan indera ilahi serta ki vitalnya telah menyatu menjadi satu tubuh. Tubuh fisiknya padat, dan berbagai jejak dewa kuno bertransformasi menjadi kekuatan tubuh fisiknya. Pada saat tabrakan, jejak dewa kuno bersinar terang di semua lubang tubuh fisiknya.
Mereka berubah menjadi 2000 dewa kuno yang terbang mengelilinginya sebelum memasuki lubangnya. Setiap kali kekuatan itu bersirkulasi, suara Dao di tubuhnya akan bergemuruh. Bahkan angin dan pasir gurun pasir putih pun tak mampu menghalangi suara Dao jernih itu. Tatapan Ibu Suri dingin. Sosoknya bagai tarian, dan lengan bajunya yang panjang berkibar bagai ular roh. Lengan bajunya bagaikan jurang yang dalam, dan sesekali, tangannya yang halus akan keluar dari balik lengan bajunya. Setiap serangannya indah, tetapi niat membunuhnya tersembunyi jauh di dalam. Keduanya bertabrakan sekali lagi, dan mereka pun mundur. 19 istana surgawi melesat keluar dari belakang kepala Qin Mu dan berubah menjadi istana surgawi yang luas. Ia menangkupkan tangannya ke depan dan membungkuk. Ekspresi Ibu Suri sedikit berubah, dan ia buru-buru terbang untuk menghindari serangannya. Ketika Qin Mu membungkuk, pasir putih yang tak terhitung jumlahnya di depannya langsung musnah, berubah menjadi gumpalan ki yang kacau. Namun, begitu Ibu Suri menghindar, ia menyadari bahwa dimanapun ia bersembunyi, wilayah harta karun ilahi embrio roh Qin Mu akan membuatnya berhadapan langsung dengannya. Dengan Qin Mu sebagai pusatnya, seluruh pasir putih di sekitarnya kembali kacau di tengah getaran dahsyat, berubah menjadi ki kacau yang memancar keluar. Ketika selir Qiang dan Kaisar Langit Senjata Ilahi Yu yang berdiri di tambang Taiji melihat gerakan ini, ekspresi mereka langsung berubah. Sungguh seni ilahi yang hebat. Seni ilahi yang tak terelakkan ini jauh lebih kuat daripada jari asal ilahi yang hanya memiliki satu jurus ketika Kaisar Ilahi Lang Xuan datang dan pergi. Seni ilahi ini adalah surga ke-26 alam Dao. Satu jalur asal ki campuran yang berjalan bersama, seni ilahi terkuat Qin Mu. Menghadapi derasnya ki kacau yang datang dari segala arah, permaisuri janda buru-buru mundur. Seni ilahi jalur kekacauan primordial ki tunggal milik Qin Mu sangat cepat, dan segera menyusulnya. Permaisuri janda terus mundur, dan sebuah jurang tiba-tiba terbuka di belakangnya. Ia mundur ke dalam jurang tersebut, dan jurang itu pun tertutup. Sosok permaisuri janda langsung menghilang. Saat berikutnya, kekuatan kekacauan primordial ki tunggal datang menghantam, dan jurang besar reruntuhan yang kembali di kedalaman angkasa langsung hancur. Permaisuri Kaisar, yang bersembunyi dalam seni ilahi reruntuhan yang kembali, tidak menyangka hal ini. Ia terkejut melihat serangan Qin Mu benar-benar menghancurkan reruntuhan yang kembali, dan melesat ke arahnya. Karena kau tak bisa menghindarinya, hadapi saja. Aku tak percaya kultivasi platform eksekusi Dewa Mu mampu menandingi kekuatan sihir Dewa kuno milikku. Ibu Suri mengangkat tangannya untuk menangkisnya secara langsung, dan kekuatan sihirnya meledak sepenuhnya. Saat mereka bertabrakan, ia merasakan kekuatan sihir dan Dao Agungnya menyatu dengan seni ilahi ini, bertransformasi menjadi jalur awal absolut untuk meningkatkan kekuatan serangan ini. Ibu Suri tercengang dan buru-buru menarik telapak tangannya. Ia mengeluarkan sebuah jepit rambut dari rambutnya. Jepitan itu terbuat dari besi jurang Guisu, jadi ia menuangkan kekuatan sihirnya ke dalamnya dan menembakkannya dengan sekali goyang. Jepit rambut itu menembus angin dan ombak, lalu menembus serangan Qin Mu. Jepitan itu membelah kekuatan serangan dan langsung menuju Qin Mu. Kecepatan tusuk rambut itu sangat cepat, tetapi bahkan besi primordial lubang runtuhan terus-menerus terkikis oleh serangan Qin Mu. Besi itu berubah menjadi ki kekacauan, dan ketika tiba di depan Qin Mu, besi primordial itu telah terkikis hingga hanya tersisa jarum besi, melesat melewati jantung alis Qin Mu dan menusuk otaknya. Suara keras terdengar, dan jarum besi itu meledak di kepala Qin Mu. Jarum itu berubah menjadi jurang lubang runtuhan yang besar dan langsung melahap dan memurnikan kepala Qin Mu. Tubuh Qin Mu yang tanpa kepala bergoyang, tetapi ia tidak jatuh ke tanah. Namun, lehernya bergetar, dan 3 kepala tumbuh keluar. 4 lengan dengan 3 kepala dan 6 lengan merangkak keluar dari bawah ketiaknya. Pada saat itu, kekuatan satu jalur primordial ki yang berjalan bersama telah habis. Permaisuri berjalan keluar dari ki kekacauan. Pakaiannya compang-camping, memperlihatkan kulitnya yang putih bersih. Tubuhnya yang telanjang samar-samar terlihat. Wajah permaisuri Kaisar berubah menjadi hijau karena niat membunuh. Ia berjalan ke arah Qin Mu dan mencibir. Yang mulia Mu, seni ilahi agung ini telah menghabiskan kultivasimu, kan? Berapa banyak kekuatan sihir yang tersisa? Cahaya ilahi di atas kepala Qin Mu melesat ke langit dan berubah menjadi istana surgawi yang luas. Ketiga kepala itu tertawa serempak. Aku punya banyak kekuatan sihir, silakan lihat, permaisuri. Pupil mata permaisuri Kaisar menyipit, dan ia melihat bahwa roh primordial Qin Mu telah meninggalkan panggung eksekusi dewa di semua istana surgawi di istana surgawi. Masing-masing dari mereka melangkah maju ke alam berikutnya. Yang tidak dapat ia pahami adalah mengapa Qin Mu dapat menyeberangi Danau Giok dan memasuki panggung eksekusi dewa dalam waktu sesingkat itu, dan mengapa ia dapat langsung melintasi alam panggung eksekusi dewa dan memasuki alam berikutnya. Namun, yang lebih tidak dapat ia pahami adalah bahwa alam berikutnya Qin Mu sebenarnya bukanlah ibu kota Giok. Secara logika, alam berikutnya setelah panggung eksekusi dewa seharusnya adalah ibu kota Giok, tetapi istana surgawi Qin Mu,
di antara panggung eksekusi dewa dan ibu kota Giok, sebenarnya terdapat penjara surgawi yang sangat besar. Penjara surgawi adalah tempat para penjahat kelas berat di penjara di istana surgawi. Penjara itu penuh dengan semak berduri, dan siapapun yang masuk akan kesulitan melarikan diri. Para tahanan di sana adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan paling keji, jadi membunuh mereka di panggung eksekusi dewa akan membebaskan mereka dengan mudah, itulah sebabnya mereka harus dipenjara di penjara surgawi agar mereka menderita penderitaan dan siksaan tanpa akhir. Penjara surga tidak dianggap sebagai ranah dalam sistem istana surga. Ketika roh primordial dewa datang ke sini, kultivasi mereka tidak meningkat sama sekali. Pada periode Naga dan Han dalam sejarah, setelah sistem istana surga tersebar, banyak dewa telah menguji penjara surga, tetapi tidak berpengaruh sedikit pun. Ketika menyangkut Kinmu, roh primordialnya telah memasuki penjara surga, dan kultivasi serta kemampuannya segera mulai berkembang pesat. Jelas bahwa penjara surga telah dibuka ke ranah olehnya. Yang membuatnya semakin sulit dipahami adalah meskipun Kinmu memiliki 19 istana langit dan alam penjara langit setara dengan alam Yujing, ia masih sangat jauh darinya. Baik itu roh primordial, tubuh jasmani, maupun kekuatan sihir, semuanya lebih rendah darinya, dan parit langit tak mampu menggambarkannya. Namun, tubuh jasmani, roh primordial, dan kekuatan sihir Kinmu tidak jauh lebih rendah darinya, jadi ia tidak bisa memahami dari mana kekuatan Kinmu berasal. Namun, ia masih bisa melihat beberapa petunjuk dari tubuh Kinmu. Para praktisi seni dewa dan dewa lainnya mengolah 7 harta karun dewa agung, dan bahkan para praktisi seni dewa dan dewa kedamaian abadi mengolah 7 harta karun dewa, hanya saja ia telah mengubah harta karun dewa jembatan ilahi menjadi harta karun dewa sungai surgawi yang lebih masuk akal dan lebih sesuai dengan dao agung alam semesta. Namun, ia tidak dapat menemukan harta karun dewa ini di tubuh Kinmu. Meskipun harta karun ilahinya bernama harta karun ilahi embrio roh, harta karun itu sama sekali berbeda dari harta karun ilahi embrio roh milik para praktisi seni ilahi dan dewa lainnya. Kinmu hanya memiliki 1 harta karun ilahi, dan harta karun itu sebenarnya berisi Suandu, Youdu, Yuandu, 4 langit ekstrim, serta dewa-dewa kuno dari surga. Ada bintang-bintang yang luas dan galaksi-galaksi yang gemerlap, membentuk tata letak alam semesta. Bahkan jurang maut yang besar pun memilikinya. Lebih penting lagi, istana leluhur berada di pusat harta karun ilahi embrio rohnya. Yang lebih mengerikan adalah istana leluhurnya ternyata memiliki latar belakang. Dibandingkan dengan para praktisi seni ilahi dan dewa lainnya, fondasinya bagaikan langit dan bumi. Jika semua harta karun ilahi orang lain digabungkan menjadi harta karun ilahi embrio rohnya, mungkin itu hanya setetes air di lautan. Ini karena istana surgawi Kinmu dibangun di atas istana leluhur dan hanya menempati sebagian kecilnya. Yang mulia Mu adalah orang yang sama seperti kita. Dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak menyebarkan sistem kultivasinya menuju kedamaian abadi. Ibu Suri mencibir dan berpikir dalam hati, kau bicara tentang betapa cemerlang dan hebatnya dirimu, tetapi kau sebenarnya orang yang menguntungkan dirinya sendiri. Hanya saja kau lebih indah dan munafik. Namun, ia tidak tahu bahwa bukan berarti Kinmu tidak ingin menyebarkan sistem kultivasinya. Namun, alasan mengapa sistem kultivasinya berhasil adalah karena setelah ia menggali jiwa dan matanya dan memberikannya kepada Qin Fengqing, ia telah menggunakan pedang kesengsaraan untuk menghancurkan istana surgawi dan harta karun ilahinya secara paksa, mengubahnya menjadi kekacauan. Menghadapi bahaya kehancuran total bahkan kesadaran ilahinya yang abadi, ia memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan kekacauan dan menghidupkan kembali harta karun ilahi embrio rohnya, sehingga menghidupkan kembali jiwanya. Jiwa dan embrio rohnya setara dengan dewa-dewa kuno di dalam tubuhnya. Untuk mencapai levelnya, dibutuhkan kesempatan yang sangat besar yang tak dapat ditiru orang lain. Mengolah sistem kultivasinya secara paksa hanya akan mengakibatkan kematian, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Tingkat kultivasi Kinmu mencapai tingkat 9 neraka, dan kultivasinya meningkat pesat. Ibu Suri langsung merasa bahwa itu adalah masalah besar. Tiba-tiba, ia kembali rileks. Itu karena pada saat itu, ia bisa merasakan aura reruntuhan yang kembali. Dewa kuno Taiji akhirnya bergerak dan menarik ruang angkasa semakin dekat, membuat jarak antara reruntuhan yang kembali dan medan bintang Taiji semakin dekat. Ibu Suri adalah dewa kuno kehidupan Dao, tetapi seperti dewa-dewa kuno yang ia sembah, semakin dekat ia ke tempat kelahirannya, semakin kuat ia. Dewa-dewa kuno kehidupan Dao lainnya seperti dirinya, seperti penguasa bumi dan adipati surgawi, mereka adalah yang terkuat di tempat kelahiran mereka masing-masing, ibu kota Hades. Kini lubang runtuhan semakin dekat, kekuatan tempur permaisuri janda juga meningkat. Pada saat yang sama, hati senjata ilahi sedikit tergerak. Ia juga merasakan kedatangan lubang runtuhan dan tak kuasa menahan kegembiraan. Ia juga merasakan kekuatannya meningkat. Senjata ilahi berada di bawah kendali Yuan Shen milik Nyonya Yuan Mu. Yuan Shen-nya sama dengan milik permaisuri janda. Keduanya berasal dari lubang runtuhan dan berasal dari sumber yang sama.
Saat lubang runtuhan mendekat, kekuatannya secara alami akan terus meningkat. Permaisuri Qiang juga merasakan aura lubang runtuhan pada saat pertama. Ekspresinya pun sedikit berubah. Ia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat jurang yang panjang dan sempit muncul di langit di atas bidang bintang Taiji. Kegelapan dan tak terduga. Jurang ini awalnya sangat jauh. Dari kejauhan, tampak seperti mata yang setengah tertutup. Namun, jurang itu perlahan membesar. Bukannya jurang itu membesar, melainkan jurang itu semakin mendekat. Jurang ini dikelilingi oleh pegunungan yang terbentuk dari besi jurang tertinggi, dan terdapat juga bintang-bintang mati yang mengambang di sekitarnya. Beberapa bintang terkoyak dan ditarik oleh jurang yang tiba-tiba muncul, berputar mengelilingi jurang tersebut. Di dalam jurang, dua bunga besar perlahan muncul dari kegelapan. Oh tidak, kedua perempuan jalang kecil itu benar-benar memanggil jurang tertinggi. Bahkan ekspresi King Tianfei pun sedikit berubah saat ini. Ia merasa ini adalah masalah yang pelik. Yang tak ia duga adalah bukan permaisuri yang memanggil Xin Hoi, melainkan dewa kuno Taiji yang menggunakan kekuatannya untuk menarik ruang itu mendekat. Qin Mu juga bisa merasakan aura lubang runtuhan, dan ekspresinya pun berubah. Dia telah meningkatkan kultivasinya secara paksa untuk menguji kemampuannya dan melihat apakah dia bisa melawan Yang Mulia Surgawi, dan dia tidak di sini untuk menyia-nyiakan hidupnya. Jurang lubang runtuh adalah tempat yang bahkan ditakuti oleh Adipati Surgawi. Itu adalah tempat di mana 10.000 dao akan dilenyapkan. Munculnya jurang ini berarti kekuatan permaisuri akan meroket. Semakin dekat dia, semakin kuat dia nantinya. Dia harus menguji kekuatannya sendiri sebelum kekuatan permaisuri mencapai puncaknya. Dia tidak ingin membunuh permaisuri, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah melawan Yang Mulia Surgawi. Dia melolong panjang, dan tubuhnya meledak. Pada saat itu, semua kekuatan di tubuhnya meledak. Ia melangkah maju, dan tangannya mengangkat langit dan bumi. Ia membentuk segel tangan dan berubah menjadi surga pertama di alam Dao, 4 segel langit dan bumi. 4 segel langit dan bumi membentuk wilayah di sekelilingnya, dan 4 wajah dewa dan iblis muncul. Mereka memandang ke segala arah dengan sukacita, amarah, duka, dan kegembiraan. Qin Mu melangkah maju kedua, dan sebuah gerbang langit dan bumi muncul di belakangnya. Gerbang itu menghubungkan langit dan bumi, terhubung ke langit dan bumi. Bagian atas gerbang terhubung ke kota yang dalam, dan bagian bawah gerbang terhubung ke Youdu. Langit dan bumi saling meminjam kekuatan. Inilah surga kedua di alam Dao. Ia melangkah maju ketiga, dan sungai surgawi mengalir. 4 langit ekstrim muncul, mengelilingi gerbang langit dan bumi serta 4 segel langit dan bumi. Ia melangkah maju keempat, dan langit-langit maha agung berkumpul. Di atas kepalanya, Great Alheaven bagaikan kanopi. Ia melangkah kelima, dan bunga-bunga ungu beterbangan, terbelah menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Dalam sekejap, langit dipenuhi lukisan. Langkah ke-6 adalah Youdu yang mengejar jiwa yang mengembara, dan langkah ke-7 adalah platform giok abadi yang membangun Suandu. Qin Mu melangkah 26 langkah dalam sekejap, dan 26 ranah Dao Surgawi menumpuk menjadi satu, membuat auranya tak tertandingi. Secepat kilat dan guntur, dan ia meninggalkan jejak suara guntur di gurun pasir putih, dengan kekuatan tak terbatas, ia datang di hadapan Ibu Suri dengan kekuatan yang menghancurkan. Yang Mulia Mu, kau benar-benar tidak mengenal kematian. Ibu Suri tak kuasa menahan amarahnya. Pakaiannya telah compang-camping oleh satu jalur ki kekacauan Qin Mu, dan sulit baginya untuk menyembunyikan tubuh gioknya. Sekarang Qin Mu yakin bahwa dia telah melangkah ke alam yang tidak dapat dijelaskan, dia benar-benar berani bergerak pada saat reruntuhan kembali tiba, dia benar-benar mencari kematian. Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aura Ibu Suri melonjak tajam, dan ia benar-benar meningkatkan kecepatan kedatangan reruntuhan pengembalian untuk menghadapi serangan Qin Mu. Pada saat itu, Nyonya Yuan Mu sedang mengendalikan senjata suci Yang Mulia Surgawi untuk berlari di tambang Taiji. Ia sudah merasakan lokasi Ibu Suri Yan, dan pada saat yang sama, ia tidak peduli untuk menonton pertempuran antara Qin Mu dan Ibu Suri, ia mengejar senjata suci Yang Mulia Surgawi. Pada saat itu, sebuah denyutan yang menggetarkan bumi datang, dan kedua Yang Mulia Surgawi itu tak kuasa menahan diri untuk tidak melihatnya. Mereka melihat Ibu Suri menyemburkan darah dan terpental mundur. Tubuhnya yang seperti batu giok menekan gurun pasir putih dan meluncur mundur dengan cepat. Tatapan kedua dewa itu pun menjadi tumpul. Tubuh Qin Mu condong ke depan dan meluncur turun secara diagonal. Kecepatannya secepat cahaya yang mengalir, dan dalam sekejap, 26 seni ilahi agung melesat bagaikan anak panah, menghujani tubuh Ibu Suri. Hanya dalam waktu singkat, Ibu Suri telah meluncur ratusan mil, dan Qin Mu telah mengerahkan seni ilahi agungnya hingga serangan terakhir. Ia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Tubuh Ibu Suri yang bagaikan batu giok melayang di udara, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola ki yang kacau. Gelombang ki yang kacau itu berputar dan meledak, menciptakan lubang besar di bidang bintang Taiji. Pencuri kecil bajingan,
Suara amarah Ibu Suri terdengar, dan ia bergegas keluar dari gelombang ki yang kacau. Pakaiannya hampir seluruhnya hilang, dan ketika ia mendongak, ia melihat Qin Mo melompat ke depan. Bahtera kebangkitan muncul di bawah kakinya, membawanya pergi dan melarikan diri. Ibu Suri membunuh dengan amarahnya, tetapi di mana ia bisa menemukan pencuri kecil itu? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Yuan Mu menunggangi senjata suci, Yang Mulia Yu, dan sangat gembira melihat pemandangan ini dari kejauhan. Senjata suci, Yang Mulia Yu, tak kuasa menahan tawa. Yang Mulia Mu juga seekor monyet. Dia benar-benar kabur setelah menelanjangi adikku. Dia tidak melakukan apa-apa lagi. Ia mengumpat sambil tersenyum dan menyerbu ke tempat jurang maut yang besar itu turun dengan niat membunuh. Mu yang mulia memang mengesankan. Di balik senjata ilahi yang mulia surgawi, selir Kiang Tian tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Ia berpikir dalam hati, serangan terakhir orang ini dan jari Yuan ilahi Kaisar ilahi Langshuan, keduanya merupakan seni ilahi yang dipahami dari Dao Agung Primordial. Keduanya memadukan Dao Indra ilahi dan Ki bawaan. Dao Agung Primordial begitu kuat sehingga bahkan sang permaisuri pun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sayang sekali kultivasi yang mulia surgawimu tidak dapat mengimbangi. Jika aku melakukan jurus ini, permaisuri akan berubah menjadi kekacauan dan lenyap tanpa jejak. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Ia iri sekaligus cemburu pada seni ilahi Qin Mu. Jika aku ingin memahami jalan awal mula primordial, ada dua cara. Pertama, meminjam tubuh jasmani yang mulia surgawimu dan menyerang roh primordialnya. Dengan menjarah ingatannya, aku dapat mempelajari jurus ini. Namun, aku hanya dapat mempelajari satu jurus. Jika aku ingin mempelajari lebih lanjut, itu mustahil. Terlebih lagi, orang ini yang mulia Mu memiliki seni ilahi yang sulit untuk menahan saya, dan dia sangat licik. Sangat sulit untuk menangkapnya. Cara lainnya adalah mengakhirinya sekali untuk selamanya. Yaitu dengan memakan yang mulia surgawi Xiao. Ia menjilat bibir merahnya dan memperlihatkan pesonanya yang mempesona. Yang mulia surgawi Xiao adalah kaisar surgawi awal mutlak. Setelah memakannya dan memperoleh satu ki bawaannya, ia akan menggabungkannya dengan jalan kesadaran ilahiku untuk membentuk jalan awal mutlak. Saat itu, aku akan menjadi orang nomor satu di dunia. Qin Mu mengendalikan perahu Dewa Kebangkitan untuk melintasi lapisan kehampaan. Pemuda itu berdiri di haluan perahu dengan kemuliaan tak terbatas dan kegembiraan yang luar biasa. Ia tidak menyangka bahwa Nyonya Yuan Mu telah mengatakan bahwa ia adalah seekor monyet. Perahu Dewa Kebangkitan mengeluarkan gemuruh keras dan langsung menembus lapisan kehampaan ke-30. Ia melesat menembus lapisan kehampaan ke-30 dengan kecepatan yang sangat tinggi. Qin Mu tak dapat menahan kegembiraannya. Tiba-tiba dia mengepakkan lengan bajunya ke belakang, dan kecepatan perahu paramita dewa meningkat pesat. Wilayah kekuasaannya telah mencapai platform 9 penjara, dan kultivasi serta kekuatan sihirnya telah meningkat pesat. Hal ini membuatnya tidak perlu lagi berhati-hati di kekosongan ke-30 seperti sebelumnya. Sekalipun seni ilahi penyeberangan perahu ilahi paramita menghilang, ia masih mampu bertahan di kehampaan ke-30 untuk waktu yang lama tanpa dilenyapkan oleh kehampaan. Namun, dengan kemampuanku, aku masih belum mampu mengalahkan permaisuri, terutama ketika ia datang ke lubang runtuhan. Aku hanya bisa melenyapkan pakaiannya dan tidak bisa menyebabkan luka dao apapun padanya. Permaisuri masih luar biasa dan jauh lebih kuat dariku. Sudut mulut Qin Mu melengkung saat ia menatap tangannya dengan penuh semangat. Tapi aku tidak terluka, dan aku masih menekannya untuk bertarung. Rasanya sangat menyenangkan bertarung. Aku akan berlari setelah bertarung, rasanya luar biasa. Ia benar-benar tak mampu menahan kegembiraannya. Untuk waktu yang lama, ia berpura-pura bersikap sopan kepada 10 orang suci surgawi dan bahkan tak punya pilihan selain menjadi pemimpin aliansi surgawi, menjadi boneka 10 orang suci surgawi. Dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan otaknya untuk mengatasi periuk hitam yang coba disematkan oleh 10 orang surgawi pada kepalanya. Jika ia bisa menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu menggunakan otak, ia pasti bersedia menggunakan tinjunya. Setidaknya, ia kini punya modal untuk menggunakan tinjunya. Tentu saja, kemampuan Ibu Suri tidak terbatas pada ini. Jika jurang reruntuhan yang kembali turun dan kemampuan Ibu Suri meningkat pesat, ia pasti jauh dari lawannya. Pada saat itu, kemampuan bertarung Ibu Suri tidak akan kalah jauh dari para bangsawan surgawi. Itulah sebabnya Qin Mu menghajar Ibu Suri dan lari. Jika ia tidak lari, meskipun ia punya banyak cara, kemungkinan besar ia akan dimanfaatkan oleh Ibu Suri untuk memenuhi lautan. Perahu Dewa Paramita tiba-tiba berbalik lagi, dan Qin Mu melihat ke bawah dari 30 lapisan kehampaan. Ibu Suri menggunakan kekuatannya untuk membelah telur dewa kuno untuk mencoba mewujudkan Taiji. Ini mungkin saatnya untuk mencuri cangkang telur Taiji. Aku memiliki cangkang telur Tai, cangkang telur awal absolut, cangkang telur Taisu, dan cangkang telur awal absolut yang belum terwujud dalam harta ilahiku. Jika aku mendapatkan cangkang telur Taiji, aku akan bisa mendapatkan cangkang telur bawaan kelima tertinggi.
Meskipun cangkang telur itu tidak seberguna dewa kuno di dalam telur, permukaan atau dinding bagian dalam cangkang telur itu tercetak dengan rune Dao Agung bawaan. Lebih jauh lagi, cangkang telur itu sangat kuat ketika digunakan sebagai mata. Lebih penting lagi, jika dia menggunakan seni ilahi yang sulit, dia bahkan mungkin bisa memasukkan dewa kuno kembali ke dalam telur. Ini adalah cara untuk mengancam pihak lain. Qin Mou menunduk dan melihat Ibu Suri menenun pakaian dengan ukiran Dao Agung untuk menutupi tubuh gioknya saat dia berjalan menuju urat mineral Taiji. Permaisuri janda adalah penguasa dunia, bermartabat, dan murah hati. Saat ia mengenakan pakaiannya, ia tampak seperti kecantikan yang membara, membuat jantung berdebar kencang. Permaisuri janda memang tidak buruk, tetapi meskipun ia terlihat cantik saat terbaring di peti mati, ia tidak memiliki pesonanya saat masih hidup. Ia mengalihkan pandangannya dan melihat senjata suci Nyonya Yuan Mu, senjata ilahi yang mulia surgawi, melesat di tambang Taiji. Bahkan jika dewa kuno Taiji mencoba menggunakan kekuatan tambang untuk menghentikannya, kekuatan itu tidak akan mampu menghentikan kekuatan senjata suci ini. Nyonya Yuan Mu mengerahkan kekuatan Heavenly Imperial Venerable dan langsung menghancurkan segalanya. Ia membunuh dewa dan iblis dengan caranya sendiri, dan menjadi tak terkalahkan. Lebih lanjut, seiring reruntuhan kembalinya semakin dekat, kekuatan Nyonya Yuan Mu sendiri juga meningkat. Dewa kuno Taiji telah mempersempit jarak antara tambang dan reruntuhan kembali untuk meningkatkan kekuatan selir kekaisaran Yan. Selir kekaisaran Yan adalah permaisuri dan dengan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memecahkan cangkang telur Dewa Taiji. Namun, dengan kekuatan reruntuhan kembali, itu sudah cukup bagi Dewa kuno Taiji untuk datang ke dunia lebih awal. Tatapan Qin Mou beralih dan mendarat pada selir kekaisaran Qi. Selir kekaisaran Qi adalah permaisuri, dan ia memerintah di era Sang Pencipta. Pada zaman kuno, Dewa kuno Taiji terpaksa membuat tambang palsu dan bersembunyi di mana-mana. Ada dendam antara permaisuri dan 4 orang agung dari 5 orang agung bawaan. Jika ia bisa menyingkirkan mereka atau menangkap Dewa kuno Taiji, permaisuri akan sangat senang. Situasi saat ini agak aneh. Tatapan Qin Mou berkedip, dan kekuatan perahu Dewa Kebangkitan di bawah kakinya menghilang. Pemuda itu berdiri di udara. Yuan Mu adalah dewa kuno yang bertanggung jawab atas kehancuran dan memiliki keinginan kuat untuk menghancurkan segalanya. Kaisar tertinggi dan Yuan Mu mungkin tidak tahu bahwa tujuan permaisuri bukanlah untuk membunuh dewa kuno Taiji, tetapi untuk membantu dewa kuno Taiji terwujud. Setelah mereka menemukan permaisurian, mereka mungkin akan menyerangnya dan telur dewa Taiji. Dengan begitu, mereka akan membantu dewa kuno Taiji terwujud. Dewa kuno Taiji tidak memiliki banyak kekuatan dalam telur dewa, tetapi setelah tercipta, siapa yang tahu seberapa kuat kekuatannya? Apakah mereka setara dengan 1 atau 2 orang surgawi yang terhormat? Seberapa jauh mereka dari puncak kaisar surgawi mutlak? Atau apakah itu kekuatan yang melampaui kaisar surgawi mutlak? Tiba-tiba, Qin Mou merasakan kekosongan ke-30 mulai menggerogoti tubuh jasmani, jiwa primordial, dan kesadaran ilahinya. Maka, ia pun melancarkan jurus ilahi lainnya untuk menyeberangi perahu dewa di tepi pantai. Aku masih belum sanggup berdiri lama di kekosongan ke-30. Kaisar pendiri menanamkan jalur pedang ke dalam kekosongan ke-35, bagaimana caranya? Mencetak kekosongan mungkin merupakan langkah penting dalam sistem kultivasi alam Dao. Qin Mou merenungkannya. Lalu, jika roh primordialku dapat mencap langit agung yang menyeluruh, dapatkah jiwa dan roh primordialku dijamin abadi? Dan dapatkah tubuh jasmaniku mencap langit agung yang menyeluruh? Saat ia memikirkannya, kehampaan tiba-tiba bergetar hebat, dan bahkan tubuhnya menjadi tidak stabil. Itulah riak spasial yang disebabkan oleh turunnya seluruh jurang reruntuhan yang kembali. Dewa kuno Taiji mengerahkan kekuatannya dan menarik jurang reruntuhan yang kembali ke langit di atas area pertambangan Taiji. Semangat Qin Mou berkobar hebat dan ia segera membuka mata vertikal di antara alisnya untuk menatap selirian. Pada saat itu, kekuatan selirian meningkat pesat. Ia mengangkat tangannya untuk meraih dan melihat sekuntum bunga teratai melayang di jurang besar di atas area pertambangan. Bunga itu digenggamnya. Sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi meledak, menghantam telur Dewa Taiji bersama bunga teratai itu. Saudari, Yang Muliamu telah melihat kalian semua. Senjata ilahi Yang Mulia Yu terbang ke arah punggung Selirian, dan tawa manis Nyonya Yuan Mu keluar dari mulutnya. Selirian tidak menjawab, tetapi menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang telur dewa kuno itu. Di sisi lain, aura permaisuri yang telah meningkat beberapa kali lipat, dan dia sebenarnya adalah orang pertama yang tiba di dasar jurang besar reruntuhan yang kembali. Dia mencibir, pelacur kecil, tubuhmu telah berada di tangan Yang Muliamu selama bertahun-tahun. Bukankah dia sudah melihat kalian semua? Ia menjerit panjang dan mendarat di salah satu bunga teratai untuk menyambut senjata suci. Dao agung di jurang besar lubang runtuhan menyembur keluar, dan sinar cahaya melonjak ke tubuh permaisuri yang bagaikan air pasang. Kekuatan tempurnya meningkat dalam garis lurus. Pelacur kecil, kau juga. Ketika senjata suci, Yang Mulia Yu,
Melihat permaisurian, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, tubuhmu telah berada di tangannya selama bertahun-tahun. Mungkin kau bahkan melahirkan seorang anak. Saat senjata suci yang mulia surgawi bertabrakan dengan permaisurian, ruang di antara alis senjata suci yang mulia Yu tiba-tiba terbelah. Shi Qiluo yang kekar terbang keluar dari dalam. Wajahnya penuh kumis, dan ia tersenyum cerah saat menerkam ke arah permaisurian. Ia terkekeh, aku menangkapmu. Serangkaian istana surgawi muncul di belakangnya. Bersama dengan senjata suci, mereka langsung melukai permaisurian dengan parah. Saat permaisurian terluka parah, Yang Mulia Qiang diam-diam muncul di belakang Shi Qiluo. Ia dengan ringan menekan telapak tangannya di punggung Shi Qiluo. Pada saat yang sama, ia mengirimkan indera ilahinya ke dalam senjata suci. Yang Mulia Qiang mengendalikan senjata suci, Yang Mulia Yu. Gerakannya selanjutnya mendarat di tubuh permaisurian, membuatnya berguling-guling. Ia menabrak pegunungan di area pertambangan dan menerobosnya. Selalu ada yang lebih kuat di antara yang kuat?